Cerita akan Mangripan bawakan kali ini adalah versi lengkap dari cerita yang berjudul Budak Tumbal Pesugihan. Dan ini dia cerita selengkapnya. Sinar matahari pagi mulai menusuk mata melalui celah jendela kayu. Di rumah gubuk sederhana, Hera terbangun dari tidurnya. Dirinya kesiangan gara-gara lelah sekali. Dia bangkit dan menuju ke kamar mandi untuk membasuh wajahnya. Dia melihat jam dinding menunjukkan pukul 6:20. Buru-buru dia pun membangunkan anaknya untuk berangkat ke sekolah. "Nak, udah siang. Bangun nak, nanti kamu telat loh," ucap Hera sembari menggoyangkan tubuh anaknya. Namun belum ada respon sama sekali. "Nah buruan, ibu ini mau masak, nanti keburu kesiangan," ucap Hera lagi dan semakin kencang menggoyangkan tubuh anaknya itu. Aldi pun menguap terbangun. Dia lalu bangkit dan bergegas pergi untuk mandi. Hera kemudian lanjut ke dapur untuk memasak sarapan buat mereka. Hera adalah seorang wanita yang sudah berstatus janda karena suaminya sudah meninggal sejak anak mereka berusia 4 tahun. Meninggalnya suaminya itu dikarenakan menderita sakit komplikasi dan karena tak ada biaya untuk pengobatan lebih, dan alhasil suaminya pun pergi meninggalkan dirinya dan juga anaknya. Namun kini anaknya yang bernama Aldi itu sudah berusia 11 tahun dan sebentar lagi dia akan masuk ke jenjang SMP. Hera tinggal di sebuah rumah gubuk yang hanya berdindingkan papan-papan dari kayu dan sudah terlihat sangat usang karena memang dirinya itu berasal dari keluarga yang bisa dibilang miskin. Di samping merawat anaknya, dia di rumah juga tinggal dengan ibunya yang sudah mulai berumur yang bernama Bu Siti. Namun meskipun sudah tua, beliau masih sehat, bahkan dirinya juga ikut jadi kulit tandur padi di sawah milik orang. Waktu itu, Hera kehabisan cabai di dapur. Dia pun segera beranjak ke depan untuk memetik cabai yang dia tanam sendiri di halaman. Hera pun kemudian mendapati ibunya ternyata sudah dudukan di teras dengan ditemani secangkir teh hangat. "Loh, ibu udah bangun dari tadi?" tanya Hera. "Udah, Nduk. Tadi pas waktu subuh," jawab Bu Siti. "Ibu kenapa ndak bangunin Hera, Bu? Hera kan jadinya kesiangan," ucap Hera sambil memetik cabai yang ada di halaman. "Tadi ibu lihat kamu kelihatan capek, Nduk. Jadi ibu gak tega bangunin kamu kepagian." "Yaelah Bu, meskipun Hera capek, tapi Hera tetap harus bangun pagi Bu, kan buat nyiapin sarapan Aldi sama ibu," ucap Hera yang masih sibuk memetik cabai tanpa menoleh ke arah ibunya. "Besok lagi kalau Hera kesiangan, tolong bangunin ya Bu," timbalnya lagi, dan Bu Siti pun hanya mengiyakan permintaan putrinya itu. "Ya udah Bu, tak tinggal lanjut masak dulu ya Bu ke dapur," ucap Hera seraya membawa beberapa cabai yang barusan dipetik dan lanjut menuju ke dapur. Dan menu pagi itu yang Hera masak hanyalah memasak tumis kangkung. Singkatnya, setelah keberangkatan si Aldi ke sekolah, Hera kemudian siap-siap hendak pergi ke pasar karena dirinya ini bekerja di toko baju milik orang. Hera pun kemudian pamitan sama ibunya. "Bu, Hera pamit berangkat dulu ya. Itu lauk sama nasi udah mateng. Barangkali nanti ibu sama Aldi mau makan pas siang," ujar Hera kemudian menyalami tangan sang ibu. Bu Siti pun mengangguk dan melepas kepergian Hera. Sementara dirinya hendak pergi ke sawah tempat dia buru dan baru pulang nanti siang pas Aldi pulang sekolah. Untungnya Aldi ini bukan anak manja. Biasanya setelah makan siang, dia kemudian main sama temennya sampai sore hari. Dan karena itulah Aldi gak merepotkan ibu dan neneknya. Bahkan dia jarang sekali jajan, bukan karena tidak dikasih uang saku, namun karena memang dirinya lah yang pengertian sendiri atas kondisi ekonomi mereka yang mengharuskan untuk hemat. Setibanya di pasar, Hera lalu bersih-bersih toko sejenak. Dia kerja di situ bersama dengan satu teman karyawan wanita lagi, namanya Hesti. Mereka berdua sudah sejak lama kerja di situ. Namun lebih lama Hera dibandingkan dengan Hesti, karena semenjak suaminya meninggal dirinya lah yang menjadi tulang punggung keluarganya. Ra,
kamu udah sarapan belum? Tanya Hesti sambil membuka nasi bungkus yang dibawanya dari rumah. Dan Hera menebak pasti temannya itu lebih kesiangan daripada dirinya. Udah Es, kamu makan aja dulu. Ini tokonya biar tak bersihin aku aja, ujar Hera. Dan Hesti pun kemudian buru-buru untuk menyelesaikan makannya karena sebentar lagi pasti orang-orang udah pada datang ke pasar. Singkat waktu, siang harinya, usai sibuk melayani beberapa pembeli yang datang ke toko, akhirnya jam rehat pun telah tiba. Tak lupa Hesti mencantolkan sebuah tulisan berbentuk papan dari kertas kardus yang bertuliskan toko sedang rehat isoma. Dan setelah itu mereka pun bergantian untuk sholat zuhur di dalam toko. Usai sholat selesai, Hesti menawarkan diri untuk membelikan makanan di warung. Dan Hera pun nitip saja, dia nunggu di toko. Sembari menunggu kedatangan temannya itu, Hera duduk termenung sembari menikmati helaian kipas angin yang sedang berputar. Karena memang siang itu hawanya gerah banget. Terkadang di saat dirinya sedang melamun, dia kembali teringat akan masa-masa di mana suaminya masih hidup, di mana segala kebutuhan keluarga ditanggung oleh suaminya semua. Namun begitulah takdir, misteri bagi manusia, sesuatu yang tidak bisa diduga-duga, dan akhirnya suaminya telah diperkenakan pulang ke Allah terlebih dahulu, meninggalkan keluarga kecilnya. Dan tanpa tersadar, Hera telah larut terlalu jauh dalam lamunannya tersebut. Namun bukan tanpa sebab dia jadi sering melamun. Pasalnya beban yang kini dia tanggung sebagai kepala keluarga memanglah sungguh berat. Karena ada beberapa tanggungan yang ditinggalkan almarhum suaminya ketika masih hidup dulu. Selang beberapa saat kemudian, Hesti pun datang dan menegur si Hera yang kelihatan sedang melamun sendiri menghadap ke kipas yang ada di depannya. "Woi, ditinggal bentar malah ngelamun. Awas ntar kesambet loh," tegur si Hesti. Yang ditegur malah justru kaget dengan kedatangan temannya itu. Iya, maaf Es, lagi banyak pikiran nih, maklum," gila si Hera. "Ya udah, mending kita lanjut makan aja dah. Nih punyamu. Tadi aku sekalian beli es teh cup di luar. Panas banget sumpah hari ini," keluh si Hesti sembari mengubah posisi kipas angin untuk menghadap dirinya. Setelahnya mereka berdua pun lanjut makan bareng. Dan kemudian ketika jam rehatnya sudah usai, lapak pun kembali dibuka. Dan mereka lanjut melayani beberapa pembeli yang datang. Tidak terlalu ramai, hanya biasa-biasa saja. Dan gaji mereka kerja di situ tidak juga terlalu besar, hanya sekitar 1,5 juta saja per bulan. Terkadang juga ada pemotongan jikalau penjualan sedang sepi-sepinya. Singkat cerita, pada malam harinya di dalam rumah sederhananya itu, Hera, ibunya dan juga anaknya duduk makan malam bersama sembari menikmati tayangan dari TV tabung yang jadul yang mereka miliki. Sesekali Hera bertanya tentang kegiatan anaknya di sekolah, dan Aldi menceritakan bahwa semuanya lancar-lancar saja. Bahkan katanya akhir-akhir ini Aldi sering mendapatkan nilai bagus hingga sering mendapatkan pujian dari guru-gurunya. Hera pun senang mendengar hal itu. Begitu juga dengan Bu Siti, dia bangga punya cucu yang cerdas. Di samping Aldi yang cerdas, dia juga tidak pernah neko-neko, sehingga tak pernah merepotkan orang tuanya. Bahkan di mana semua teman-temannya yang sudah pada punya HP sendiri yang mungkin digunakan untuk nge-game atau semacamnya, si Aldi gak punya sama sekali. Dia tidak pernah juga meminta untuk dibelikan, katanya dia belum terlalu butuh dan juga belum penting. Padahal pernah Hera menawarkannya untuk membelikan HP, meskipun merek yang biasa, namun si Aldi justru menolaknya dan berkata uangnya lebih baik buat kebutuhan makan saja di keluarga. Sungguh, Hera sangat bersyukur sekali. Dia yang dulunya mendapatkan suami yang penyayang, kini sifat itu juga turun ke anak satu-satunya yang sangat dia sayangi. Malam pun semakin larut. Aldi kemudian izin pergi tidur lebih dulu, meninggalkan ibu dan juga neneknya yang masih betah menonton TV di ruang depan. Dan setelah anaknya masuk ke kamar, tiba-tiba saja Bu Siti menanyakan perihal sesuatu kepada si Hera. "Dok," panggilnya kepada Hera yang sedang tengah fokus menonton televisi. Iya Bu, ada apa?"
Jawab Hera sambil menoleh ke arah ibunya yang kelihatannya hendak menyampaikan sesuatu yang penting. Gini Nduk, soal hutang uang yang dulu kamu pinjam di Juragan Joko, yang kamu gunakan untuk berobat almarhum suamimu dulu, apakah sudah kamu cicil Nduk? Tanya Bu Siti. Udah Bu, Hera udah nyicil setiap bulan pas Hera udah bayaran dari toko. Memangnya kenapa Bu? Ujar Hera menjelaskan. Memang, dulunya ketika almarhum suaminya masih hidup dan sedang sakit-sakitan, yang mengharuskan dibawanya ke rumah sakit beberapa kali. Namun tak lama karena faktor uang, hingga kemudian dibawa pulang ke rumah kembali dan dirawat dengan obat seadanya. Dan pada saat ke RS itulah, si Hera terpaksa meminjam uang kepada Juragan Joko sebesar 20 juta rupiah. Awalnya Hera gak mau, karena sebenarnya Juragan Joko ini mempunyai sifat dan watak yang angkuh. Memang sebenarnya Juragan Joko ini adalah orang kaya dan selalu meminjamkan uang kepada orang yang sedang butuh. Namun dia juga mematok bunga di uang yang dipinjamkannya tersebut, termasuk si Hera yang nantinya juga harus melunasinya menjadi 25 juta kepada Juragan Joko. Namun apalah daya gengsi, kala itu si Hera sedang butuh darurat dan terpaksa meminjam kepada Juragan Joko dan berjanji akan melunasinya secara berangsur-angsur. Tadi siang, Juragan Joko datang ke rumah, Nduk. Dia mau nagih uang itu katanya, ujar Bu Siti. Dia nyuruh kamu untuk datang langsung ke rumahnya pas kamu udah ada uangnya, Nduk. Imbunya kemudian. Oh, kalau itu untuk bulan depan, Bu. Mungkin besok Hera akan datang saja ke rumah beliau. Soalnya Hera baru gajian besok. Tugas Hera kepada ibunya. Tapi kok tumben ya Bu? Datangnya pas belum waktunya Hera setor. Ucap Hera yang penasaran. Ibu juga ndak tahu, Nduk. Maafin ibu ya, Nduk. Gak bisa bantu kamu ngelunasin utang-utangmu itu. Ucap Bu Siti yang merasa sedih melihat anaknya yang berjuang sendirian. Gak apa-apa Bu. Lagian ini memang tanggungan Hera, bukan tanggungan ibu. Bagi Hera, meskipun gak bisa punya uang banyak, asalkan utang bisa lunas, Hera gak masalah Bu. Selagi ibu dan Aldi juga masih bisa makan, Hera juga bersyukur banget. Ucapnya yang kemudian memeluk ibunya dengan hangat. Bu Siti pun terharu. Dia hanya bisa berdoa untuk kesuksesan anaknya kelak. Dia merasa sedih tak bisa meninggalkan sesuatu yang berharga untuk anaknya itu. Sekali lagi ibu minta maaf ya, Nduk. Ibu hanya bisa bantu kamu doa supaya kamu dan Aldi kelak jadi orang yang sukses. Ucap Bu Siti yang tanpa sadar, bulir air matanya mulai menetes sembari dirinya yang masih memeluk si Hera. Sementara Hera yang mendengar doa dari ibunya, dia hanya mengaminkannya. Dan malam itu pun akhirnya larut dengan kesedihan, hingga setelahnya mereka memutuskan untuk segera tidur karena sudah lelah. Singkat waktu, keesokan harinya, seperti biasa, Hera sudah berada di lapak bersama dengan Hesti. Dan hari ini mungkin adalah hari yang ditunggu oleh mereka berdua. Karena pasalnya nanti siang, mereka akan mendapatkan gaji rutinan per bulannya selama kerja di lapak tersebut. Yang tanpa mereka sadari, ternyata hari ini juga merupakan hari terakhir mereka kerja di situ. Hes, kau ada rencana apa nanti setelah dapat gajian? Mau liburan kah? Tanya si Hera. Enggak, Ra. Kayaknya aku seperti biasa doang. Mau kutabung saja uangnya dan sebagian buat kebutuhan sehari-hari. Palingan nanti cuma mau beli rice cooker yang baru. Yang ini udah mulai rusak, Ra. Terang Hesti panjang lebar kepada si Hera. Kala itu waktu menunjukkan sudah pukul 11 siang. Dan nanti setelah zuhur bos mereka akan datang ke situ. Lah kau sendiri bagaimana, Ra? Tumben banget nanyain gitu. Mau ngajak liburan kah? Ucap Hesti. Enggak Hes. Cuma sekedar nanya aja. Lagian aku juga masih ada kebutuhan lain, termasuk melunasin hutang yang kemarin aku pinjam di Juragan Joko, Hes. Ucap Hera yang kemudian suasananya mendadak hening setelah berkata seperti itu. Maaf Hes, kok jadinya aku ngeluh ya?
Ujar Hera yang tak enak rekannya harus mendengarkan keluh kesahnya itu. Gak apa-apa Ra, kalau misalkan kamu mau curhat, aku bisa kok dengerin. Daripada kamu sering melamun mulu. Ya tapi aku cuman bisa dengerin curhatanmu mulu Ra. Kalau soal bantu dana, aku gak bisa ya Ra. Ujar Hesti. Hera pun hanya tertawa mendengar hal itu. Dia paham kalau rekan seprofesinya itu sedang bercanda. Namun si Hera gak jadi cerita tentang keluh kesahnya pada Hesti. Dia merasa tak enak saja dan juga tak ingin membebani temannya itu dengan apa yang ditanggungnya selama ini. Dia merasa cukup dirinya saja yang tahu soal betapa beratnya hidup yang dia tempuh dan tidak ingin melibatkan orang lain pada masalah hidupnya itu. Singkat waktu, setelah azan zuhur, bos mereka pun tiba di situ dan waktunya penerimaan gaji bulanan. Bosnya itu bernama Bu Atun. Namun ada yang aneh hari ini. Setelah kedatangan Bu Atun ke lapak, wajahnya nampak ingin menyampaikan sesuatu yang serius sekali. Dan benar saja, Hesti dan Hera diminta untuk kumpul sejenak seusai rehat sholat zuhur. Dan kini mereka sudah kumpul di dalam ruko itu. Dengan ruko yang masih ada tulisan sedang rehat siang di papan yang dicantolkan di depan lapak, sehingga membuat beberapa orang pembeli yang hendak mampir ke situ akhirnya tidak jadi dan lewat begitu saja. Sementara di dalam lapak yang tidak terlalu luas itu, berkumpullah mereka bertiga di sana. Ada apa ya Bu? Kok tiba-tiba ngumulin kami bersama? Ujar Hesti yang memecah keheningan. Begini Hes, Ra, sebenarnya saya tak enak bilangnya harus bagaimana. Dan saya bingung mau nyampainya gimana. Ujar Bu Atun sengaja berhenti memotong ucapannya. Gak apa-apa Bu, bilang aja. Barangkali kami mungkin ada kesalahan atau semacamnya. Biar kami bisa evaluasi ke depannya. Iya gak Hes? Ujar Hera meminta persetujuan dari si Hesti. Dan kawannya itu hanya menganggukkan kepala. Sebelum meneruskan ucapannya, Bu Atun terlihat mengambil napas dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Begini Hes, Ra, kalian tidak ada kesalahan apapun kok selama kerja di sini. Saya justru berterima kasih kepada kalian yang telah sungguh-sungguh bekerja keras selama kerja di sini. Namun, kayaknya kalian cukup sampai di sini saja dulu. Rencananya, saya hendak menutup ruko dan dagangan ini karena saya sendiri sedang terkena musibah. Tapi maaf, saya nggak bisa menyebutkannya, ucap Bu Atun kepada Hesti dan Hera. Dan rencananya, saya akan menjual ruko ini untuk keperluan saya sendiri. Tapi tenang saja, kalian nanti akan tetap dapat uang pesangon selama kalian kerja di sini. Ya begitulah kira-kira yang ingin saya omongkan kepada kalian. Sekali lagi saya mohon maaf. Imbu Bu Atun kepada mereka berdua. Sungguh penuturan yang sangat mengejutkan bagi Hesti dan Hera. Namun keputusan tetaplah keputusan dan mereka berdua harus menerimanya dengan lapang dada. Dan ternyata hari itu juga Bu Atun telah menyiapkan uang pesangon buat mereka berdua. Beliau memberikan satu amplop coklat tebal masing-masing kepada keduanya yang katanya berisi uang 5 juta rupiah. Dan setelahnya, mereka berdua juga boleh dipersilakan untuk pulang saat itu juga. Tentu saja Hesti dan Hera sedih kala itu, dan mereka berdua pun berpamitan kepada Bu Atun, serta mengucapkan terima kasih atas bantuannya selama ini, karena sebelumnya telah menerima mereka kerja di tempatnya. Dan setelah itu, Hesti dan Hera pun pulang ke rumahnya masing-masing. Hera melangkah gontai ketika hendak pulang ke rumah, namun dirinya tak langsung menuju ke rumah. Seperti yang diucapkan kemarin, hari ini setelah gajian, Hera akan menyetorkan uang cicilan utangnya itu kepada Juragan Joko. Dan tibalah Hera di rumah yang memiliki halaman luas dan juga bertingkat 2, yang mana rumah itu adalah rumah paling megah di desanya yang dimiliki oleh Juragan Joko. Setelah menemui beberapa ajudan Juragan Joko di pos rumahnya, Hera pun langsung dipersilakan untuk masuk ke dalam. Wah, lihat siapa yang datang, si janda cantik rupanya.
ujar Juragan Joko yang memang suka genit ke semua wanita. Juragan, tolong jangan genit seperti itu. Saya kesini hanya ingin menyicil utang-utang saya, ujar Hera seraya memberikan uang beberapa lembar ke Juragan Joko. Dan ketika dihitung, jumlahnya ternyata 2.100.000, yang mana itu adalah total 3 kali setoran untuk 3 bulan. Loh, ini kenapa lebih? Bukannya kau biasanya setor cuma 700.000? Atau jangan-jangan kau lagi punya banyak uang ya? Ucap Juragan yang menatap Hera curiga. Hera pun mengembuskan napas panjang kemudian menjelaskan maksud dari jumlah setoran yang diberikannya kali ini. Dia menjelaskan kepada Juragan Joko bahwa itu memang untuk setoran 2 bulan ke depannya dan juga untuk bulan ini. Katanya mumpung ada, karena setelahnya dirinya belum ada pekerjaan lagi. Hera juga meminta keringanan jikalau nanti jatuh tempo pembayaran lagi, tapi dirinya belum ada uang, dia mohon diberi waktu dulu. Tentu saja Hera juga menceritakan tentang dirinya yang sudah tidak bekerja lagi di pasar, pun juga dengan temannya yang juga diberhentikan bersama dengannya. Juragan Joko pun menyimak dengan serius apa yang dituturkan oleh si Hera. Oh, jadi begitu. Tapi terus terang saja, hutang tetaplah hutang dan kamu harus tetap melunasinya bagaimanapun caranya, ujar Juragan Joko dengan pongah dan juga meremehkan. Namun Hera hanya terdiam tidak menjawab. Sayang, bukankah aku pernah memberimu penawaran yang enak? Jika kamu mau menerima tawaran untuk menjadi istriku, akan kuanggap hutangmu itu lunas. Bukankah itu tawaranku dulu? Bagaimana? Apakah sekarang kamu mau menerimanya? Ujar Juragan Joko. Memang dulunya Hera ini pernah ditawarkan begitu, namun dia menolak dengan dalih dia tidak mau menikah lagi setelah kematian suaminya, dan itu adalah prinsipnya. Dan sekarang pun ternyata keputusannya masih sama, dia menolak tawaran itu. Bukan sembarang Juragan Joko menawarkan hal itu. Dia ternyata tertarik pada Hera, karena meskipun Hera adalah seorang janda, tubuh dan perawakannya masih tetap menggodanya. Dan ternyata Juragan itu sebenarnya nafsu pada Hera. Mendengar tawaran itu, si Hera menjadi risih dan hendak langsung pergi dari tempat itu. Maaf Juragan, sepertinya saya tidak bisa. Kalau begitu saya permisi dulu, ucapnya sambil melangkah menuju ke pintu keluar. Joko pun hanya mengebuskan napas panjang. Dia belum habis ide untuk bisa menikmati tubuh molek si Hera itu. Dan tepat sebelum Hera keluar rumah, Joko pun menghentikannya. Cantik, mau kemana? Kita belum selesai, ucapnya namun diabaikan oleh Hera. Tunggu dulu, aku ada penawaran lain buatmu. Ini soal pekerjaan. Jika kamu mau, aku ada kenalan. Dan dengan begitu kamu bisa bekerja di sana dan melunasi hutang-hutangmu itu lagi, ucap Juragan Joko yang sudah berjarak jauh dari tempat Hera melangkah. Sontak saja Hera pun langsung terhenti dan menatap ke arah juragan tersebut. Dan intinya setelah itu, Juragan menawarkan pekerjaan pada Hera sekaligus temannya yang juga sama-sama berhenti bekerja di pasar untuk menjadi pembantu rumah tangga. Namun bukan di sini, melainkan kerjanya di luar kota, yakni di tempat temannya yang katanya kebetulan Juragan punya rekan yang lagi butuh loker untuk jadi ART. Hera pun tertarik akan hal itu, dan dia pun disuruh Juragan untuk datang ke rumahnya pekan depan bersama dengan kawannya itu, yakni si Hesti. Jika ia dan setuju, katanya Juragan sendirilah yang akan mengantarkannya ke kota langsung. Setelah itu, Hera pun lanjut kembali pulang ke rumah. Dan kepergian Hera tersebut diiringi tatapan sang Juragan dari jauh sambil tersenyum menyeringai. Rupanya ada maksud tersembunyi dari si Juragan congkak itu. Malam harinya, di rumah saat makan malam bersama, Hera pun bercerita kepada ibunya yakni Bu Siti dan juga anaknya bahwa dirinya telah berhenti bekerja di pasar dan berniat untuk mengambil tawaran dari Juragan Joko. Duh, kau yakin mau ngambil tawaran dari juragan itu? Ujar Bu Siti yang seakan ragu membiarkan anaknya merantau ke kota. Iya Bu,
Apa ibu gak mau cari kerjaan lain dulu di sekitar sinian? Aldi juga menimpali penuturan dari ibunya. Begini mak, nak, cari kerja sekarang lagi susah-susahnya. Dan kupikir nanti di rantauan gaji yang Hera dapat lumayan besar. Hera juga ingin urusan hutang dengan juragan sombong itu agar cepat selesai, ujar Hera kepada mereka berdua. Dan kamu nak, tolong nanti jaga nenek ya. Selama ibu masih merantau, doain ibu saja biar nanti bisa punya uang banyak. Dan kamu sekolah yang bener ya, jangan bandel, ujar Hera pada anaknya. Bu Siti dan Aldi pun hanya terdiam. Benar juga apa yang dikatakan oleh Hera. Jika hutang udah lunas, pasti mereka akan hidup nyaman. Dan rencananya setelah hutang selesai, Hera akan kembali pulang ke desa dan buka usaha kecil-kecilan dan hidup dengan nyaman tanpa hutang. Bu, maafin Aldi ya bu, belum bisa ngebantu ibu. Apa Aldi berhenti sekolah aja ya bu, biar bisa bantu kerja dan lunasin hutang ibu, ujar Aldi yang spontan. Hus, apa yang kamu bicarakan nak? Jangan sampai kamu berhenti sekolah. Percayalah sama ibu, selagi ibu masih kuat, ibu akan berusaha memenuhi kebutuhanmu nak. Timpal Hera yang menatap anaknya. Sejujurnya dia kasihan pada anaknya itu, karena dia belum bisa membelikan keinginan anaknya. Tidak seperti anak-anak yang lainnya, yang selalu terpenuhi ketika meminta sesuatu kepada orang tuanya. Namun di sisi yang lain, Hera juga bersyukur, karena anaknya itu tidak terlalu neko-neko. Setelahnya suasana pun jadi haru dan mereka pun saling berpelukan. Dan pada akhirnya Bu Siti dan Aldi pun memberikan izin pada Hera untuk pergi merantau. Lalu setelahnya mereka pun lanjut tidur karena malam sudah mulai larut. Dan rencananya besok Hera akan memberitahukan tentang tawaran dari juragan itu kepada kawannya, yakni si Hesti. Singkat cerita, pekan depan pun akhirnya tiba. Hera dan Hesti sudah berada di rumah sang juragan. Mereka telah sepakat menerima tawaran dari si Joko. Tentu sebelumnya, mereka berdua sudah berpamitan kepada keluarganya masing-masing. Tanpa menunggu waktu lama lagi, Joko pun mengantarkan mereka langsung ke kota hari itu juga. Perjalanan yang ditempuh memakan waktu sekitar 5 jaman. Dan selama itu, Hera dan Hesti tertidur di jok belakang. Kala itu hanya 3 orang saja, di mana satunya adalah Juragan Joko sendiri yang mengemudikan mobil itu. Juragan Joko itu tersenyum penuh nafsu ketika menatap 2 tubuh molek wanita yang tertidur itu. Ternyata kawan yang Hera bawa itu ternyata juga cantik. Memang Juragan Joko ini sebenarnya orang bejat, hanya saja sifatnya itu dia sembunyikan. Bahkan istri-istri yang pernah dinikahi sebelumnya sudah dia ceraikan semua karena katanya sudah bosan. Dan kini statusnya dia di desa hanyalah seorang duda yang punya banyak uang. Dan singkatnya, tibalah mereka di salah satu rumah besar di kota itu. Hera dan Hesti kemudian diajak masuk untuk menemui pemilik rumahnya. Ternyata pemilik rumah itu bernama Pak Faiz. Dia juga seumuran dengan Juragan Joko yang adalah kawannya. Usai menjelaskan panjang lebar pekerjaan yang harus dijalani Hera dan Hesti di situ, Faiz pun memberikan kertas kontrak kerja untuk ditandatangani mereka berdua. Hera dan Hesti pun sempat terkejut ketika membaca gaji yang akan diterima per bulannya, yakni sebesar 6 juta. Bahkan saking gagal fokusnya kala itu, mereka berdua tidak terpikir kecurigaan sama sekali saat itu. Mereka hanya menganggap ini adalah peluang bagi mereka. Yang tanpa mereka sadari, Joko dan Faiz saling tersenyum menyeringai ketika 2 wanita itu setuju dan menandatangani kontrak kerja. Ada niat jahat di balik senyum Faiz dan juga Juragan Joko yang masih misterius. Dan singkatnya setelah dirasa urusan sudah selesai, Juragan Joko pun pamitan dari situ dan kembali pulang ke desanya. Namun sebelum itu, terlibat percakapan kecil antara Joko dan Faiz di luar rumah, yang mana Hera dan Hesti tidak tahu apa yang mereka bicarakan, namun nampaknya begitu serius.
Kemudian keduanya pun terlihat saling bersalaman. Lalu Pak Juragan Joko pun langsung pergi dari rumahnya Pak Faiz. Singkatnya setelah kepergian Juragan Joko, Hera dan Hesti pun kemudian diantar ke kamar pembantu, tempat tinggal dia di situ. Dan ternyata mereka mendapatkan kamar terpisah, namun masih jejeran. Faiz pun kemudian menyuruh keduanya untuk rehat saja dahulu dan kerjanya bisa mulai besok. Setelahnya Faiz pun izin untuk pergi keluar, katanya hendak mengecek tempat bisnisnya. Dia ini adalah seorang pengusaha kulineran dan usahanya tersebut sudah membuka cabang di mana-mana. Ra, beruntung banget ya kita, bisa dapat kerjaan enak begini, gajinya gede lagi, ujar Hesti yang kala itu sedang numpang rebahan di kamar milik Hera. Iya sih Yes, alhamdulillah. Tapi yang namanya kerja tetap bakalan capek, ujar Hera kepada kawannya itu. Ya semoga aja dengan ini aku bisa segera melunasi utang-utangku, himbu Hera lagi. Dan setelahnya mereka berdua pun lanjut istirahat karena capek banget. Singkat cerita, waktu pun terus berjalan. 5 bulan kemudian telah berlalu. Hesti dan Hera betah kerja di situ. Rupanya perlakuan Faiz ini baik kepada mereka berdua, namun sebenarnya tidak. Mungkin itulah pandangan mereka selama ini, karena sebenarnya ada maksud terselubung yang tidak diketahui oleh mereka berdua. Dan selama 5 bulan di situ, Hera menyisihkan uangnya untuk sebagian besar buat melunasi hutangnya kepada Juragan Joko dan dikirimkannya ke kampung. Dan sebagiannya lagi juga dikirimkan buat ibu dan juga anaknya. Dan ternyata di 5 bulan itulah hutang si Hera pada Juragan Joko sudah lunas semua. Namun dirinya tidak bisa langsung pulang saat itu juga, karena dia harus menghabiskan kontrak 1 tahunnya bekerja di situ. Jadi gaji di bulan berikutnya akan dia kumpulkan sebanyak mungkin dan akan digunakan nantinya untuk modal usaha di kampung setelah pulang. Namun usut punya usut, selama mereka tinggal di situ, ada beberapa kejadian yang aneh yang menimpa mereka berdua, yakni setiap tiba di malam Jumat, mereka pasti mencium bau bakaran kemenyan. Namun setelah iseng-iseng ditelusuri, mereka tidak menemukan apapun, karena bau itu tiba-tiba saja sekejap datang dan sekejap menghilang, membuat mereka keheranan sendiri. Berbeda dengan dirinya, Hesti malah sempat parno akan hal itu, namun Hera berusaha menghiburnya agar kawannya itu tidak ketakutan. Hingga pada bulan ke-6, petaka awal pun mulai terjadi. Kekhawatiran Hesti akan keanehan-keanehan di rumah itu semakin menjadi-jadi. Dia pun semakin ketakutan, padahal Hera sudah membantu untuk menenangkannya. Dan semenjak itulah Hesti menjadi selalu resah dan kelihatan berharap cepat ingin selesai bekerja dari tempat itu. Hingga singkatnya, pada suatu ketika, Hera disuruh untuk pergi belanja kebutuhan untuk rumah. Tapi si Hesti tidak ikut, dia disuruh untuk jaga rumah. Dan kala itu, Faiz juga bilang dirinya ingin keluar menuju tempat usahanya, yang padahal niatnya itu hanyalah kebohongan. Karena tepat setelah kepergian Hera yang pergi untuk belanja bulanan, Faiz beserta 2 orang suruhannya kembali ke rumah dengan memakai pakaian hitam semua dan juga penutup kepala. Mereka masuk secara diam-diam dan menuju ke arah dapur. Dan nampaklah si Hesti kala itu sedang memasak dan tidak menyadari kedatangan mereka bertiga. Dan dengan sikap salah satu dari mereka membius Hesti dengan kain pembius, yang kemudian tubuh Hesti pun terkulai dengan lemas. Lalu tubuhnya Hesti yang pingsan itu dibawa mereka bertiga menuju ke gudang belakang rumah, yang mana ternyata ada pintu tersembunyi di situ yang menuju ke ruangan bawah tanah. Ternyata, kekayaan yang dimiliki oleh Faiz selama ini bukanlah murni dari jerih payahnya sendiri. Selama ini dirinya ternyata telah melakukan perjanjian pesugihan dan selalu melakukan ritual khusus setiap malam Jumat dan juga harus menumbalkan wanita untuk kelancaran usaha yang dimilikinya. Dan kini sudah waktunya untuk penumbalan berikutnya. Kini setibanya di tempat itu, Faiz melepas penutup kepalanya dan menyuruh 2 orang itu untuk berjaga mengawasi Hesti yang kini dalam keadaan terikat dan tidak sadarkan diri.
Dia dibaringkan di kasur lantai lusuh di ruangan bawah tanah itu, dan penumbalannya akan dilakukan nanti malam. Sementara Faiz harus segera pergi dari rumah itu dulu agar si Hera tidak curiga karena dia tadi bilangnya mau ke tempat usahanya dulu. Kalian jangan lengah, jaga wanita itu dan jangan sampai kabur. Malam nanti kita akan berpesta menikmati wanita itu, ujar Faiz kepada dua orang suruhannya. Siap bos, ujar keduanya. Di ruangan itu juga ada kulkas yang berisi makanan dan juga minuman. Jadi dua suruhan itu tidak khawatir kalau mereka merasa lapar. Sementara beberapa waktu kemudian, setelah beberapa saat yang lalu, Faiz pergi dari rumahnya. Hera pun baru sampai di rumah setelah membeli barang-barang belanjaannya. Dia tidak mendapati siapapun di rumah. Aneh sekali, Hesti entah pergi kemana. Sudah dicarinya kemanapun namun tetap tidak ada. Pemilik rumah juga belum pulang. Kemana sih kau Wes? Kenapa pergi gak bilang-bilang sih? Ujar Hera yang kala itu sedang duduk rehat sejenak di kamar Hesti karena lelah sudah berkeliling di rumah yang sangat luas itu. Dan kemudian secara tidak sengaja, mata Hera tertuju pada sebuah surat yang tergeletak di meja, yang tanpa sepengetahuan Hera bahwa surat itu sengaja diletakkan di situ dan itu adalah surat palsu, di mana surat itu ditulis oleh Faiz dan diletakkan di situ untuk mengelabui Hera, yang mana isinya bertuliskan bahwa Hesti memilih kabur dari rumah itu karena sudah tidak betah dan tidak kembali ke kampung karena dia takut akan dimintai denda karena kontraknya belum habis namun dirinya kabur dari situ. Jadi Hesti beralasan memilih pergi ke sembarang tempat terlebih dahulu untuk menghindari kejaran dari Faiz. Jika sewaktu-waktu tuanya itu mencari dirinya yang sudah kabur dari rumah. Dan dalam tulisan itu juga tertuliskan bahwa Hera dilarang untuk mengabari pihak rumah terlebih dahulu, terutama pihak keluarganya si Hesti, karena Hesti beralasan tidak ingin orang rumah tahu tentang perilakunya tersebut yang telah kabur dari tempat kerjanya. Gila kau Wes, ngapain lo egois gitu sih? Main pergi seenaknya sendiri, ujar Hera yang bingung dan kesal setelah membaca isi surat palsu itu. Duh gimana nih, nanti kalau Pak Faiz nanya, aku harus jawab apa? Aduh pusing banget. Hera pun merebahkan dirinya di kasur saking pusingnya memikirkan hal itu. Hingga tanpa tersadar, dia pun tertidur karena lelah banget. Dan singkat waktu, sore harinya, Hera pun dibangunkan oleh Faiz yang baru saja datang ke rumah. Dia pun langsung gelagapan saat dibangunkan oleh tuan rumah. Ternyata dia tertidur lama sekali. Kala itu waktu sudah hampir menjelang maghrib. Maaf tuan, saya ketiduran, ucap Hera yang panik. Iya gak apa-apa, kamu lagi gak enak badan po. Kalau iya mending kamu lanjut rehat aja dulu gak apa-apa, ujar Faiz padanya. Oh iya, di mana kawanmu? Kok dari tadi gak kelihatan sama sekali, ucap Faiz yang pura-pura tidak tahu kala itu. Gini tuan, sebenarnya, ucap Hera yang ragu-ragu. Kenapa? Katakan saja. Sebenarnya si Hesti kabur tuan, ujar Hera yang kemudian seraya memberikan surat palsu yang tadi dibacanya kepada Faiz. Dan kala itu Faiz pura-pura terkejut dan mengikuti alur drama yang dia buat sendiri agar Hera tidak curiga. Emang dasar gak tahu terima kasih. Ya sudah biarkan saja, yang penting kamu jangan menirunya, ucap Faiz kepada si Hera. Tapi maaf tuan, memangnya tuan gak marah? Apa tuan gak mau nuntut denda pada temanku itu? Ujar Hera yang sebenarnya ragu-ragu ketika mengatakan hal itu. Tentu saja aku kecewa, tapi ya mau gimana lagi. Percuma juga waktuku digunakan untuk mengurusi orang seperti itu. Yang penting kamu jangan menirunya. Dan jikalau kamu ingin berhenti kerja juga, setidaknya sampai kontrakmu habis dulu, baru akan saya izinkan, ucap Faiz kepada Hera yang kemudian berlalu meninggalkan Hera. Hera pun sebenarnya merasa lega mendengar hal itu. Setidaknya temannya itu tidak dikejar-kejar oleh tuanya karena telah pergi begitu saja, padahal waktu kontrak kerjanya belum selesai. Dan singkat waktu,
Malam pun telah tiba. Faiz pun kemudian kembali ke ruang bawah tanahnya secara diam-diam tanpa sepengetahuan oleh Hera. Yang kala itu, Hera sudah istirahat di dalam kamarnya. Jadi dia tidak tahu gerak-gerik yang dilakukan oleh tuan rumahnya itu. Dan setibanya Faiz di tempat ruang bawah tanahnya, di sana dia mendapati Hesti yang sudah tersadar. Dan kala itu, dia sedang digoda oleh dua pesuruhnya yang disuruh untuk menjaga tempat itu. Dia melihat Hesti yang kala itu sedang berteriak meminta pertolongan. Namun baginya teriakannya tersebut sungguh percuma saja. Karena tidak akan ada yang mendengar suaranya itu. Karena ruangan itu telah dimodif kedap suara dari luar. Hesti yang melihat kedatangan Faiz, dia pun semakin bingung dan ketakutan. Dan dia pun meminta tuannya untuk membebaskannya. Tuan, apa maksudnya ini? Tolong saya tuan, ujar Hesti yang menatap ke arah Faiz. Nampak jelas raut wajahnya itu benar-benar sangat ketakutan. Kedua pesuruh Faiz pun kemudian menyingkir dari tubuh Hesti setelah kedatangan tuannya tersebut. Tenang saja cantik, malam ini kami akan memuaskanmu. Dan setelahnya, aku akan mengantarkan kepergianmu dengan tenang ke alam baka. Jawab Faiz yang kala itu sudah jongkok tepat di hadapan wanita itu. Dasar juragan bajingan, dasar mesum, lepaskan aku. Sumpah serapah, Hesti lontarkan kepada tuannya itu. Kini dia sudah sadar bahwa ternyata dirinya selama ini sudah dijebak. Berteriaklah sesukamu, tidak akan ada yang mendengar suaramu itu. Tubuh cantikmu itu akan kutumbalkan demi keberlangsungan kekayaanku selama ini. Ujar Faiz yang seolah tidak peduli dengan umpatan dan ludahan yang dilontarkan oleh Hesti barusan. Dan setelahnya, dua pesuruh Faiz pun membekap mulut Hesti dengan kain. Dia tak bisa memberontak karena tangannya diikat. Kemudian setelahnya dengan beringas, Faiz pun merobek kasar pakaian si Hesti. Sampai akhirnya di tubuhnya itu tidak ada sehelai pakaian pun yang menempel. Dan tentu saja yang terjadi selanjutnya, ketiga orang itu melepaskan pakaiannya masing-masing dan langsung menyetubuhi Hesti bersamaan dengan brutal. Hesti pun hanya bisa menangis dan tidak bisa melawan. Rasa sakit yang dialaminya itu begitu sakit teramat. Dia meratapi nasib kenapa harus mengalami siksaan semacam ini. Siksaan yang begitu pedih yang dia tidak duga-duga sebelumnya. Peluh keringat membasahi tubuhnya. Hatinya merutuki tiga orang bejat yang sedang menjamah tubuhnya itu. Dalam rasa sedihnya itu, Hesti terbayang akan keluarganya yang ditinggal di kampung jika mereka nanti tahu apa yang terjadi tentang yang dialaminya saat ini. Hingga lama-kelamaan, karena tidak kuat mengimbangi tiga pria binatang itu, Hesti pun pingsan terkulai lemas tidak berdaya. Namun tidak dengan tiga orang itu. Mereka masih dengan beringas dan terus bergantian menggilir wanita malang itu. Ternyata hal yang dilakukan oleh Faiz itu sudah berkali-kali. Begitupun juga tumbal-tumbal sebelumnya yang juga bernasib sama seperti Hesti. Bahkan ada sebuah fakta yang mengejutkan, yang mana menyangkut tentang Juragan Joko. Ternyata Juragan Joko ini juga termasuk menjadi salah satu kawan yang menyetok tumbal untuk si Faiz. Dan itu sudah dilakukannya berkali-kali. Singkatnya setelah 30 menit kemudian, setelah puas menjamah tubuh wanita malang itu, Faiz pun menyuruh suruhannya untuk menyiapkan alat-alat untuk proses selanjutnya. Cepat kalian ambil pedang tajam yang ada di lemari itu, perintah si Faiz. Dan tidak berselang lama, kedua pesuruh yang masih tidak memakai baju itu datang membawa sebilah pedang tajam dan satunya lagi membawa beberapa peralatan sesajen dan juga beserta isiannya. Cepat kalian tusuk jantung wanita itu, lalu kita akan mulai tumbal seserahannya, ucap Faiz yang hanya menatap dua suruhannya itu dari kursi. Dirinya sedang duduk sambil meminum minuman yang dia ambil dari kulkas di ruangan tersebut. Dan dengan kejam, salah satu dua orang suruhannya itu langsung menusukkan sebilah pedang itu ke jantungnya si Hesti yang masih dalam keadaan pingsan. Sontak Hesti pun sempat terkejut sesaat, kemudian darah pun mulai mengucur dari dadanya. Dan tidak berselang lama, wanita malang itu pun akhirnya sudah tewas. Kemudian setelah itu, tubuh yang sudah tidak bernyawa itu dibopong menuju satu ruangan lagi yang juga ada di sana.
Dan setelah pintu ruangan itu dibuka, di dalam ruang bawah tanah itu ternyata ada juga sebuah ruangan yang lumayan luas. Dan ada sebuah lubang yang ditutup oleh alas kayu yang lebar, yang ternyata isinya adalah semua korban tumbal pesugihan dari Faiz bangsat itu. Kemudian salah satu dari suruhannya itu meletakkan tunggu kemenyan dan juga beberapa kembang-kembangan untuk sesajen tepat di depan tubuh yang sudah digeletakkan tersebut. Lalu kedua pesuruhnya itu pun mundur ke belakang. Faiz pun maju ke depan dan duduk bersila di hadapan jasad itu. Dia pun mulai merapalkan mantranya untuk memanggil sesembahan pesugihannya. Sun ingsun Nyai Kunti, kulo nimbali tumeka siki abdi mume awe sembahan. Ing swara awujuta rupa tumeka marang ira, raga iki tukerana dadi bondo. Dan selang beberapa saat kemudian muncullah sesuatu dari atap ruangan itu yang samar-samar kemudian menjadi jelas, yakni nampaklah sosok wanita raksasa tinggi besar berjubah kain hitam lusuh mengerikan dengan raut wajahnya yang hancur serta kuku dan juga giginya yang tajam. Ternyata sesembahan pesugihan Faiz itu adalah sosok kuntilanak hitam. Aku terima tumbalmu. Menjauhlah sebentar dari jasad itu. Akan kulumat dulu darah nikmat itu, ujar sosok mengerikan itu pada Faiz. Kedua suruhan Faiz meski sudah berkali-kali melihat hal itu, tetap saja pemandangan sosok kunti hitam yang menyerap habis darah dari jasad itu sungguh mengerikan. Dan setelah tubuh jasad itu menyusut, kunti itu pun kembali terbang melayang dan nampak di sekitar mulutnya yang sudah sobek itu ada bekas sisa darah dari jasad si Hesti. Cepat masukkan jasad itu ke lubang, sama seperti tubal-tubal sebelumnya, perintah kunti hitam itu. Faiz pun kemudian menyeret tubuh tidak bernyawa itu dan menyuruh dua pesuruhnya untuk membuka papan kayu penutup lantai itu. Ketika terbuka, bau anyir dan bangkai dari dalam lubang itu sungguh menyengat karena di dalam sana ada juga jasad-jasad dari tumbal-tumbal sebelumnya. Lalu dengan tega, jasad Hesti yang sudah menyusut itu karena kehabisan darah akhirnya dilempar begitu saja ke dalam lubang tersebut, lalu ditutupnya kembali oleh mereka. Sungguh perbuatan keji mereka lebih biadab daripada seekor binatang. Mereka begitu tega melakukan itu semua kepada manusia yang tidak berdosa. Namun memang begitulah mereka, para manusia yang sudah menyerah dalam bekerja keras dan memutuskan untuk menempuh jalur instan agar bisa menjadi kaya raya dengan cara melakukan pesugihan dan menumbalkan orang-orang yang tidak berdosa. Kemudian setelahnya, Faiz dan dua pesuruhnya tetap duduk menunduk di hadapan kunti hitam yang sedang melayang di depannya itu, menunggu petua selanjutnya. Sesuai perjanjian, akan kulipat gandakan penghasilan semua usahamu. Dan jangan lupa juga, setelah ini kembalilah ke kamarmu. Aku sudah memberikan uang dan perhiasan sebagai ganti tumbal yang telah kamu berikan, ujar kunti hitam itu kepada si Faiz. Tapi aku punya satu penawaran menarik untukmu, ucap kunti itu lagi kepada si Faiz. Penawaran apa itu, Nyai? Aku tahu dirimu masih menyimpan cadangan tumbal satu lagi di rumah ini. Berikan dia padaku Jumat depan dan akan kuganti dengan kekayaan yang melimpah yang akan kuberikan untukmu, ujar kunti hitam itu. Faiz pun merasa heran. Mengapa Nyai Kunti meminta tumbal lebih daripada biasanya? Apa yang sebenarnya Nyai inginkan? Berbagai macam pertanyaan pun mulai menggelayuti pikiran Faiz kala itu. Hentikan pikiran bodohmu itu. Aku tahu apa isi pikiranmu, ujar Nyai Kunti yang membaca isi pikiran Faiz. Sementara dua pesuruhnya semakin ketakutan karena ritualnya belum selesai-selesai dari tadi. Aku tertarik pada wanita satu itu. Darahnya begitu manis. Kemungkinan wanita itu lahir di hari Minggu Kliwon. Aku sudah tak sabar ingin mencicipi darah manisnya itu. Baiklah Nyai,
Akan kusiapkan tumbal untuk Jumat depan, jawab Faiz. Dan setelahnya Kunti hitam itu pun pergi menghilang dari tempat itu. Bos, udah selesai kan? Tanya salah satu pesuruhnya yang nampak ketakutan. Faiz pun hanya menganggukkan kepala sembari menoleh ke arahnya. Syukurlah, sumpah merinding banget. Padahal kita kan udah sering ikut dampingin bos jalani ritual. Tapi kok aku tetap takut gitu ya? Ujar salah satu yang lainnya. Sudah, jangan dipikirkan. Setelah ini, kalian akan kuberikan uang lebih daripada biasanya. Bukankah kalian tadi juga puas menikmati tubuh wanita itu kan? Ujar Faiz kepada keduanya. Wah, asik. Iya sih bos, mantap banget santapan kali ini. Seleketep pokoknya bos. Ujar salah satu dari mereka. Ya sudah kalau begitu, kalian bersihkan ruangan ini. Dan setelah itu, cepatlah kalian keluar dari rumah ini secara diam-diam. Ingat, jangan sampai ketahuan apalagi terlihat oleh pembantuku itu. Ujar si Faiz kepada dua pesuruhnya itu. Dan satu lagi, buatlah persiapan untuk penumbalan Jumat selanjutnya. Ujar Faiz yang telah memakai kembali pakaiannya dan hendak menuju kembali ke kamarnya. Ternyata selama ritual tadi berlangsung, mereka bertiga belum memakai pakaian apapun alias telanjang dan mungkin itu membuat mereka kedinginan. Dan setelah kembali ke kamarnya, benar apa yang dikatakan oleh Kunti hitam itu. Di atas kasurnya telah bertebaran uang berwarna merah dan juga berbagai macam perhiasan dari kalung dan juga gelang serta juga cincin-cincin yang terlihat sangat menarik sekali. Dirinya juga tidak sabar untuk mendapat kabar tentang usaha kulinernya yang ada di berbagai cabang manapun yang kelak akan semakin ramai pembeli yang akan menghasilkan pundi-pundi uang yang sangat melimpah. Tentu saja itu semua berkat campur tangan dari Kunti hitam itu. Namun dirinya teringat akan sesuatu, yakni tentang kesepakatan yang dia lakukan dengan Juragan Joko, kawal lamanya, yang membawa dua pembantunya yang saat ini bekerja di rumahnya. Dulu Joko ini pernah berpesan kepada Faiz, jikalau nanti waktu Hera akan ditumbalkan, dirinya meminta untuk ikut andil dalam menjamal tubuh indah wanita itu sebelum kelak akan ditumbalkan. Dan si Faiz pun mengiyakan hal itu, dia tidak masalah. Maka dari itu, Faiz hendak mengabarkan kepada Joko untuk datang hari Kamis depan sebelum waktu penumbalan itu dimulai. Dia pun segera mengambil ponselnya dan mengirimkan sebuah pesan ke nomor yang ada di gawainya yang bertuliskan nama kontak Joko kawan lama. Dan dia pun mengirimkan sebuah pesan itu malam itu juga. Kemudian setelah pesan itu terkirim, dia pun merebahkan tubuhnya di atas kasur. Dia yang sudah lelah akhirnya memutuskan terbaring tidur di kasur dengan uang yang masih bertumbukan di situ tanpa dia benahi terlebih dahulu. Memang kala itu tubuhnya sudah merasa lemah sekali setelah menjalani ritual semalaman. Apalagi dirinya juga sudah meniduri wanita yang baru saja ditumbalkannya. 30 menit dia meniduri wanita itu adalah waktu yang lama baginya dan membuat semua tubuhnya terasa lemah seketika. Dia pun tidur lelap sampai pagi menjelang. Sementara di tempat lain, yakni tepatnya di kampung halaman Hera, malam itu Bu Siti belum bisa tidur. Dia duduk di kursi yang ada di teras rumah gubuknya itu. Dan pada malam itu, hujan sedang turun deras di kampungnya. Dia kala itu merasa rindu pada anaknya yang telah merantau selama 6 bulan dan belum pulang sekalipun. Dia khawatir akan kondisinya di luar kota sana. Nek, udah malam. Dingin Nek, masuk aja yuk ke dalam. Ajak Aldi yang tiba-tiba muncul dari dalam rumah. Namun yang dipanggilnya itu masih diam tidak menyauti ucapannya. Mungkin dia masih terbawa lamunannya. Aldi pun kemudian semakin mendekat dan menepuk pundak neneknya. Nek, nenek kepikiran ibu ya? Sama Nek, Aldi juga kangen. Imbuh Aldi kemudian. Sontak Bu Siti pun langsung terperanjat dari lamunannya
karena mendengar ucapan cucunya itu. Dia yang tadinya enggan beranjak, kini segera menghampiri cucunya. Dia tidak ingin cucunya itu larut dalam kerinduan pada mamanya karena sudah tidak bertemu selama 6 bulan. Sudah nak, nenek kan masih ada di sini nemenin kamu. Ya sudah, kalau gitu kita masuk aja ya ke dalam. Nenek tadi masak ubi rebus, pasti enak kalau dimakan di cuaca begini. Rayu Bu Siti agar cucunya itu tidak sedih lagi. Kamu ambil ubinya dulu di panci dapur ya. Nenek mau kunci pintu dulu, perintah Bu Siti. Haldi pun yang mendengar perintah tersebut langsung beranjak menuju ke dapur. Dan tepat sebelum menutup pintu depan, Bu Siti menatap ke pepohonan yang ada di halaman rumahnya yang basah terkena air hujan dan tertiup angin lebat malam itu. Beberapa kali kilat menyambar, membuat cahaya terang menyinari pepohonan yang ada di halamannya. Dan dia pun kemudian berkata dalam batinnya, "Nak, semoga kamu di sana baik-baik saja, nak." Ucapan itu adalah doa dan juga harapan yang ditujukan kepada anaknya, yakni Zehra yang masih ada di perantauan. Namun entah mengapa, memang akhir-akhir ini hati Bu Siti seakan resah tanpa tahu apa sebabnya. Padahal biasanya dia tidak mengalami hal seperti ini. Firasatnya mengatakan sesuatu akan menimpa anaknya, namun dengan buru-buru dia menepis semua pikiran negatifnya tersebut. Dia beranggapan mungkin dirinya kurang rehat saja, makanya jadi ngelantur begini. "Nek, ini nek, udah ditaruh di wadah ubinya," ujar cucunya yang baru saja tiba membawa ubi rebus hangat yang telah dimasukkannya ke dalam wadah. Lalu dia pun duduk dan menyalakan TV yang ada di ruang tengah dan menyetel salah satu siaran TV pada malam itu. Setelahnya Bu Siti pun langsung menutup pintu depan dan mereka berdua pun lanjut makan ubi bersama sambil menonton televisi. Lantas, bagaimanakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah Hera akan tahu fakta sebenarnya tentang apa yang menimpa kawannya yang sudah mati terbunuh oleh tuannya sendiri? Atau justru dia sendirilah yang akan menjadi korban selanjutnya? Pagi menyingsing, suasana di rumah besar itu kini menjadi semakin sepi. Di bagian dapur rumah, seorang wanita terlihat sedang sibuk memasak untuk sarapan tuan rumahnya. Terkadang dirinya melamun memikirkan temannya yang kemarin sudah kabur secara diam-diam. Dirinya pun baru tersadar ketika tiba-tiba mencium bau gosong dari bumbu dapur yang sedang ditumisnya itu. "Aduh, jadi gosong lagi." Ujar Hera yang kemudian terpaksa membuat bumbu lagi untuk ditumisnya kembali. Tidak butuh waktu lama karena tangannya begitu cekatan dalam mempersiapkan bumbu dapur tersebut. Ya mungkin karena dirinya sudah terbiasa memasak waktu di kampung dulu. Sementara di sisi lain, tuan rumahnya itu justru masih tertidur pulas di kamarnya. Badannya benar-benar merasakan lelah yang teramat sangat dan mungkin nanti dia baru bangun pukul 8-an. Kembali lagi ke dapur, di mana Hera sedang memasak di sana. "Alhamdulillah, akhirnya selesai juga," ucap Hera yang meletakkan masakannya di meja makan dan kemudian menutupinya. Setelahnya dia pergi beranjak mandi terlebih dahulu biar badannya terasa segar. Dan rencananya nanti setelah mandi, mumpung tuan rumahnya belum bangun, Hera hendak mencoba rehat sebentar dan mencoba menelpon temannya yang kabur tersebut. Sekedar hendak bertanya tinggal di manakah dia sekarang. Udara pagi itu benar-benar sejuk sekali, padahal itu ada di kota. Tubuh Hera menggigil setelah mandi pagi. Dia berpikir mungkin karena halaman depan rumah tuanya itu banyak sekali tanaman, maka tak heran kalau kadang ada angin sepoi-sepoi di situ. Dirinya kemudian duduk di kasur setelah memakai baju dan mengambil gawainya dan mencari nomor kawannya tersebut kemudian menelponnya. Terdengar suara panggilan berbunyi, namun tak ada sahutan sama sekali. Berkali-kali Hera mencoba menelpon kawannya itu, namun ponsel di seberang sana tidak ada jawaban sama sekali.
Dia pun semakin khawatir pada kawan seprofesinya tersebut. Lu di mana sih? Jangan bikin aku panik napa dah. Ayolah diangkat, ucap Hera sembari masih terus menelpon dan berharap panggilan itu terangkat oleh si pemilik ponsel di sana. Namun ternyata tetap saja nihil. Ternyata ponsel milik Hesti sebelumnya telah diambil oleh Faiz dan telah dihancurkannya. Bahkan kartu SIM cardnya pun telah dibuangnya ketika dirinya sedang keluar rumah. Maka dari itu percuma saja Hera menelponnya berkali-kali. Kesal karena tidak ada jawaban, akhirnya Hera pun memutuskan untuk melanjutkan pekerjaan rumahnya, yakni menyapu halaman depan. Singkat waktu, jam 8 lebih sedikit, sang tuan rumah pun akhirnya terbangun. Dia kemudian beranjak cuci muka dan segera menuju ke dapur. Terlihat makanan sudah tersaji di sana dan segera dia mengambil piring kemudian sarapan sendirian. Faiz menelisik sekitar mencari keberadaan pembantu satunya sedang berada di manakah dia. Dan ketika matanya menatap ke arah jendela yang gordennya disingkap, terlihat Hera sedang menjemur pakaian di ruang kosong samping dapur itu. Usai sarapan telah selesai, Faiz hendak memberitahu Hera kalau mungkin dirinya malam ini tidak akan pulang dengan alasan mau mengecek cabang usahanya yang ada di daerah lain. Padahal sebenarnya dirinya mau berpesta mabuk-mabukan bersama dua pesuruhnya semalam. Faiz pun kemudian beranjak menghampiri Hera yang belum selesai menjemur pakaian. Namun dirinya mendadak terhenti saat sampai tepat di depan muka pintu. Matanya terpana melihat cetakan tubuh Hera yang begitu berisi, yang kala itu hanya mengenakan sebuah daster telesan, yakni pakaian yang digunakan saat basah-basahan. Pandangan Faiz seketika menjadi nafsu pada Hera, seakan dirinya ini ingin secepat mungkin menjamah tubuh manis dari wanita itu. Sementara Hera, dia merasa sedang diawasi. Dia pun kemudian menoleh ke belakang dan terkejut saat mendapati tuannya berada di muka pintu sembari menatapnya tanpa berkedip. Tuan, ada perlu apa ya? Ucap Hera seraya membenahi pakaiannya yang basah terkena air. Sontak Faiz pun tersadar dan gelagapan saat tingkahnya itu disadari oleh Hera. Iya, gini Ra, malam ini kemungkinan aku gak akan pulang. Aku mau ada urusan bisnis dulu. Aku mau minta tolong sama kamu jagain rumah dulu selama aku masih pergi. Ucap Faiz yang kemudian mengalihkan pembahasan untuk menghindari kecurigaan Hera. Lantaran tadi dirinya begitu nafsu saat memandang tubuh molek dan juga swager itu. Oh, iya tuan, siap, ujar Hera. Kalau boleh tahu perginya sampai berapa hari tuan? Imbu Hera lagi. Gak lama kok, palingan besok sore sudah pulang. Aku juga mau pesan sesuatu. Tolong besok malam masak ikan cucut sambal balado ya. Terang Faiz pada pembantunya tersebut. Hera pun mengiyakan dan setelahnya Faiz beranjak ke kamarnya untuk siap-siap dan kemudian OTW pergi dari rumahnya. Sementara di tempat yang berbeda, yakni di kampung, seorang pria baru saja terbangun dari tidurnya. Bukan karena lelah bekerja seharian, namun karena memang sifat malasnya itulah yang membuatnya terbangun siang hari. Iya, dia adalah Juragan Joko, seorang juragan di desa tempat tinggal Hera berasal. Dirinya kemudian meraih ponsel yang tergeletak di sampingnya, dan terlihat ada beberapa panggilan yang tidak terjawab dari kawal lamanya, yakni si Faiz. Ada juga beberapa pesan masuk darinya. Dia berpikir mungkin karena tidak diangkat, akhirnya kawannya itu mengirimkan sebuah pesan kepadanya. Bro, tumben banget jam segini udah molor, gak begadang lu. Gini bro, nanti Kamis depan lu kesini ya. Calon tumbal yang lo bawa itu akan segera kutumbalkan. Nyai Kunti meminta 2 tumbal sekaligus kali ini. Oh iya, satunya sudah gue bunuh, dan satunya lagi yang lo inginkan akan ku eksekusi malam Jumat depan. Jangan sampai lupa, ku tunggu nanti Kamis sore. Itulah pesan yang terkirim pukul 1 malam tadi dari teman lamanya itu.
Sontak Joko pun tersenyum membaca pesan itu. Dirinya juga sudah tidak sabar ingin segera menjamah tubuh wanita yang sudah diincarnya sejak lama. Meskipun nanti hanya sekali doang, tapi tak apa daripada tidak sama sekali. Karena selanjutnya tubuh wanita itu akan digunakan tumbal untuk kawal lamanya itu. Setelahnya dia pun beranjak bangun dan mandi kemudian melanjutkan aktivitas seperti biasanya, yakni keliling ke sembarang tempat ditemani beberapa ajudannya dan menagih hutang orang-orang yang meminjam uang kepadanya. Dan ternyata kekayaan yang dimiliki oleh Juragan Joko itu, selain dirinya yang curang dalam menerapkan bunga dalam hutang yang dipinjamkannya tersebut, ternyata Joko juga melakukan pesugihan. Namun tidak seperti Faiz kawannya, dirinya hanya memelihara tuyul saja untuk pesugihannya. Dan untuk memenuhi bayaran tuyul yang dipeliharanya itu, yang selalu ingin nenen, biasanya dia akan memerintahkan ajudannya untuk mencari wanita PSK untuk disewanya tidur semalaman. Yang tanpa diketahui oleh wanita sewaan itu, ternyata dirinya dimanfaatkan oleh Joko saja. Biasanya wanita sewaan itu akan disuruh minum obat yang katanya itu adalah obat kuat, namun ternyata sebenarnya itu adalah obat tidur. Dan setelah wanita itu pingsan tidak sadarkan diri, maka setelah Joko menjamah tubuh wanita itu karena sayang jika tidak dinikmati. Dan kemudian setelah puas, dia pun kemudian menyuruh bergantian untuk tuyul-tuyulnya itu untuk segera menenen pada wanita sewaannya itu. Dan biasanya ritual itu dia lakukan selama seminggu sekali. Namun tentu saja wanita itu akan mendapatkan bayaran lebih tinggi pastinya. Hanya saja pasti setelahnya mereka para korban dari Joko akan merasa lemas seperti kekurangan darah. Namun mereka tidak tahu bahwa sebenarnya yang terjadi, mereka telah meneneni tuyul selama semalaman. Singkat waktu, kembali ke kota. Malam pun telah tiba. Kini Hera berjaga di rumah mewah itu sendirian. Di luar juga sedang turun hujan, membuat hawanya ingin cepat-cepat tidur. Akhirnya karena semua pekerjaan rumahnya sudah beres semua, dia pun kemudian memilih rebahan di kamar, mumpung tuan rumahnya sedang tidak ada di rumah malam itu. Apa aku coba lagi telepon Hesti aja ya? Barangkali dia kali ini mau angkat, ucap Hera pada dirinya sendiri. Dia pun kemudian meraih gawainya dan langsung menekan panggilan ke nomor milik Hesti. Ayolah Hes, kamu di mana sih? Gerutu Hera yang kesal. Namun ternyata tetap saja usahanya itu nihil. Tak ada jawaban sama sekali dari seberang. Akhirnya Hera pun memutuskan untuk menonton video YouTube saja, mumpung lagi nganggur tidak ada kerjaan. Meskipun dirinya ini tergolong penakut, namun tontonan yang sering dia pilih dan dia lihat adalah kisah-kisah cerita horor storytelling. Dan salah satu channel yang sering dia ikuti adalah channel Pena Mistis, di mana di kisah-kisahnya menceritakan tentang horor-horor pesugihan dan juga persantetan. Hera pun merebahkan diri sambil memakai earphone di telinganya. Terkadang dirinya berpikiran iseng, apakah memang pesugihan itu benar-benar nyata? Dan apakah ada yang benar-benar menjalaninya? Itulah yang terpikirkan oleh Hera setelah mendengar cerita-cerita bergenre horor tersebut. Pernah juga dulu dirinya mencari tahu tentang pesugihan, dan ada timbul minat ingin mencobanya jika memang ada. Namun setelah dipikir-pikir kembali akan konsekuensi dan juga karma yang seperti dia dengar di cerita-cerita tersebut, dia pun jadi enggan untuk menelisik lebih jauh lagi tentang pesugihan. Dan tanpa dia sadari, karena kondisi cuaca yang mendukung, akhirnya Hera pun terlelap tidur dengan ponsel yang masih menyala yang menyetel video cerita horor itu. Hingga tak lama setelah itu, Hera pun mengalami suatu mimpi yang aneh, yang nantinya akan membuat dirinya menjadi kepikiran terus-menerus. Kala itu, Hera bermimpi dirinya sedang berada di dalam rumah sendirian pada malam hari. Dalam mimpinya itu, dia hendak berjalan menuju ke dapur untuk memasak mie instan. Dan ada hal yang membuatnya terkejut. Dia mendapati seseorang yang tengah berdiri di dapur membelakangi dirinya. Dan postur tubuhnya itu, sepertinya dia kenal itu siapa.
Esti? Tanya Hera ragu-ragu mencoba memanggil wanita itu. Hesti, itu beneran kamu kan? Ujarnya lagi, namun belum ada respon sama sekali. Hera pun kemudian kembali mengamati tubuh itu sekali lagi, dan dia benar-benar yakin kalau dia itu adalah sahabatnya. Namun ada yang aneh baginya. Dia melihat baju yang dikenakan Hesti seperti ada bercak noda merah banyak sekali dan kelihatan sangat kusut. Hera pun memberanikan dirinya untuk mencoba mendekat lagi dan mencoba memanggilnya kembali. "Hes, jawab, itu kamu kan?" ucap Hera yang masih ragu-ragu, dan tiba-tiba terdengar sautan memilukan dari sosok yang ada di hadapannya tersebut. Tolong aku, Ra. Tolong aku," ucapnya yang merintih seperti menahan sakit. Hera pun bingung mendengar ucapan kawannya itu. Tolong apa, Es? Tanya Hera lagi. "Tolong aku, Ra. Tolong." Masih dengan jawaban yang sama, sosok itu menimpali ucapan dari Hera tanpa membalikkan badannya. Es, kamu ini kenapa, ih? Kamu dari mana saja? Dihubungin gak jawab, di chat gak bales. Kamu tega ya, ninggalin aku sendirian di sini, ucap Hera meluapkan kekesalannya pada kawannya tersebut. Namun Hesti masih tetap tidak menjawabnya dan membuat Hera semakin kesal kepadanya. Dia pun kemudian melangkah semakin dekat dan meraih pundak wanita di hadapannya itu dan bermaksud untuk membalikan tubuhnya supaya berhadapan dengan dirinya. Sontak saja, Hera pun terjungkal ke belakang. Dia kaget melihat kondisi kawannya itu. Ketika membalikkan badannya, terlihat mata Hesti meneteskan air mata darah. Dan ada juga bekas luka tusukan dalam di area dadanya yang menembus jantungnya. Kemudian sosok arwah temannya tersebut menangis sambil masih berucap meminta tolong kepada si Hera. Dan setelahnya pergi melayang dan juga menghilang dengan sendirinya. Tapi sebelum itu, tangan sosok itu sempat berkata tolong dan menunjukkan jarinya ke arah belakang rumah itu, yakni tepatnya di mana ruang bawah tanah disembunyikan. Namun bagi Hera yang kala itu masih ketakutan, dia tidak paham akan kode yang diberikan oleh arwah Hesti tersebut. Dan setelahnya Hera pun tersadar dari mimpi buruknya itu. Napas Hera tersengal. Keringat membasahi baju yang dikenakannya. Dia pun melihat jam dinding masih menunjukkan pukul 21:20. Dia pun kemudian kepikiran tentang mimpinya barusan. Namun dia berusaha menganggap itu hanyalah bunga tidur dan percaya bahwa kawannya itu baik-baik saja meskipun entah keberadaannya di mana. "Semoga saja kau baik-baik saja di sana, Es," ucapnya kala itu. "Apa kupastikan saja ke dapur?" pikir Hera tiba-tiba, dan dia pun bangkit beranjak menuju ke dapur untuk memastikan apakah mimpinya itu benar-benar jadi kenyataan ataukah tidak. Dan setelah berjalan perlahan, tentunya dengan rasa takut, ternyata di dapur sepi, tak ada siapapun di sana. Kemudian Hera pun memutuskan untuk kembali ke dalam kamar. "Lah, kok belum tamatiin ya?" ujarnya yang ketika sampai di kamar, melihat ponselnya yang masih menyala dan memutar video horor yang tadi ditontonnya. Saking serunya sampai bikin ngantuk. Tapi kalau dipikir-pikir lagi, apa gara-gara pas mau tidur nonton ginian ya, terus ngimpinya jadi serem gitu? Serem juga. Udahlah, gumamnya sendiri sembari mematikan tontonan yang dari tadi terus menyala itu. Namun tiba-tiba dirinya kepikiran untuk menelpon orang rumah saja. Kebetulan dia kangen sama ibunya dan juga anaknya. Karena akhir-akhir ini dirinya memang jarang mengasih kabar kepada mereka. Tapi entahlah, apakah di jam segini mereka masih terjaga ataukah sudah tidur pulas. Terdengar suara telepon berdering menunggu jawaban dari seberang sana. Dan beberapa saat kemudian akhirnya telepon pun diangkat. "Halo, assalamualaikum," ucap seorang wanita dari seberang, dan ternyata itu adalah ibunya Hera dan dia belum tidur.
Waalaikumsalam, Bu. Ibu belum tidur? Belum, Dok. Ini Aldi juga lagi nonton TV. Katanya besok sekolahnya lagi libur. Terang Bu Siti kepada anaknya itu. Maaf ya, Bu. Era nelpon malam-malam begini. Soalnya Era kangen sama Ibu. Nek, itu yang nelpon siapa, Nek? Saut anaknya yang terdengar menimpali. Ini ibumu, Nak. Kamu mau ngomong? Timpal ibunya pada cucunya itu. Iya, Nek. Tapi tolong nenek aja yang nyampein. Aldi nitip belikan jajan paling enak dan juga baju buat nenek yang paling bagus. Pas nanti ibu pulang. Jangan lupa ya, Bu. Saut Aldi yang masih duduk di depan TV. Neneknya pun tersenyum mendengar ucapan cucunya itu. Tunduk, kamu dengar kan? Ujar Bu Siti pada Hera. Iya, Mak. Hera dengar kok. Pasti kok, Mak. Nanti Hera akan bawain oleh-oleh pas pulang nanti. Ucap Hera kepada mamanya. Kemudian percakapan mereka pun terus berlanjut dan saling tanya kabar. Dan tidak terasa malam pun semakin larut. Hera pun kemudian mengakhiri panggilan supaya ibunya itu segera istirahat. Dia sangat berterima kasih kepada ibunya karena sudah mau menggantikan posisinya sementara untuk merawat anaknya yang dia tinggalkan di kampung. Setelahnya Hera juga beranjak tidur karena sudah lelah. Dan kali ini dia tidak lupa berdoa yang tanpa dia sadari ada sesosok arwah dengan wajah yang pilu sedang menatapnya dari balik celah-celah luar jendela kamarnya yang tertutup oleh gorden itu. Singkat cerita, hari Kamis pun akhirnya tiba. Pagi itu, Faiz beserta pesuruhnya telah menyusun rencana untuk membekap Hera dan akan menumbalkannya malam nanti. Sementara pagi itu, Hera tengah sibuk menyapu halaman. Dia tidak akan menyangka apa yang akan terjadi selanjutnya padanya. Dia tidak sadar bahwa majikannya itu adalah orang jahat. Dirinya juga sudah mulai tidak peduli dengan kawannya yang sampai saat ini belum ada kabar dan tidak bisa dihubungi. Dirinya beranggapan kalau Hestilah yang memang sengaja hendak memutuskan hubungan dengannya. Ra, aku mau keluar sebentar, kamu jaga rumah ini ya. Ucap Faiz yang tiba-tiba muncul dan hendak pergi entah kemana. Iya tuan, jawab Hera seraya menunduk. Faiz pun kemudian pergi menaiki mobilnya dan ternyata dia hendak membeli beberapa keperluan untuk ritual nanti malam, seperti dupa dan juga yang lainnya. Tumben banget, jam segini udah bangun dan pergi. Tugas Hera yang menatap kepergian tuan rumahnya itu. Dia pun kemudian lanjut menyapu halamannya. Kemudian setelahnya, dia berencana bersih-bersih dalam ruangan. Karena memang itulah rutinitas Hera selama bekerja di situ. Sementara itu, di tempat lain, yakni di dalam mobil yang sedang dikendarai oleh Faiz, terdengar suara dering telepon. Terlihat dia sedang memanggil seseorang. Hingga beberapa saat kemudian, terdengar suara seseorang dari seberang sana. Halo, iya cuy, ada apa? Lo ada di mana sekarang? Tanya Faiz yang ternyata yang sedang dihubunginya tersebut adalah si Joko. Gue lagi di jalan, tenang aja, ntar sorean gue sampai kok. Ini aku mau mampir dulu sebentar. Sahut Joko dari seberang sana. Ya sudah kalau begitu, gue tunggu nanti sore. Oh iya, jangan langsung masuk rumah dulu nanti. Kabarin gue dulu kalau sudah sampai sekitar rumah. Tugas Faiz pada Joko. Siap cuy. Sahut Joko yang kemudian mengakhiri panggilan teleponnya. Kini Faiz yang telah usai membeli beberapa keperluannya sedang jalan menuju ke arah rumah. Dia kembali menelpon seseorang dari ponselnya. Halo, iya bos, ada apa? Ujar salah satu pesuruhnya dari seberang sana. Gimana? Apakah kalian sudah siapin semuanya? Sudah bos, aman. Tinggal ringkus saja. Ya sudah, kalian siap-siap. Setelah aku sampai rumah, kita akan langsung eksekusi sekarang juga. Ucap Faiz yang kemudian mengakhiri panggilannya dan tersenyum menyeringai. Ternyata tadi malam, tanpa sepengetahuan dari Hera, Faiz telah menyelundupkan dua pesuruhnya itu masuk ke dalam rumah dan menyuruhnya bersembunyi di ruang basement tempat ritualnya berlangsung.
Singkatnya sesampainya Faiz di rumah dan dia mengirimkan pesan chat pada pesuruhnya untuk standby di posisi. Kemudian Faiz akan memainkan dramanya untuk menjebak Hera ke dalam perangkapnya. Hera, panggil Faiz dari ruang tengah. Sontak yang dipanggil itu pun segera menghadap. Iya tuan, ada apa? Ucap Hera. Gimana pekerjaanmu hari ini? Udah selesai semua? Tanya Faiz. Sudah tuan. Begini, aku mau benerin lampu di gudang belakang. Nanti tolong kamu bantuin aku ya. Bantuin pegangin tangganya. Tanpa rasa curiga sedikit pun, Hera pun mengangguk mengiyakan. Iya tuan. Lalu kapan tuan? Sekarang? Tanya Hera. Iya, biar nanti sore bisa langsung menyala. Ya sudah, kamu sana ke belakang dulu. Aku mau ngambil kunci gudangnya terlebih dahulu. Ucap Faiz yang kemudian melangkah meninggalkan Hera yang sudah hendak beranjak menuju ke belakang. Kini, Hera pun akhirnya tiba di depan pintu gudang belakang yang sengaja Faiz kunci gembok dari depan. Hera bahkan belum pernah sekalipun masuk ke sana. Dia juga heran dan juga penasaran apa sebenarnya isi gudang itu. Dan selang beberapa saat, nampak Faiz datang membawa tangga lipat guna menghayati dramanya itu. Setelahnya kunci gembok pun dibuka dan pintu pun dibuka. Faiz kemudian masuk lebih dulu dengan bibir yang tersenyum menyeringai tanpa sepengetahuan Hera. Ayo buruan Ra, kenapa malah bengong mulu di situ? Tegur Faiz padanya yang melihat Hera masih berada di luar. Dan tepat ketika kaki Hera melangkah masuk ke dalam gudang, setelah melewati pintu kayu yang terbuka dari dua sisi, dari balik pintu itu muncullah seseorang yang kemudian tiba-tiba membekap Hera dengan menggunakan sapu tangan yang sudah diberikan obat bius. Hera pun tak sempat melawan dan akhirnya dia pun jatuh pingsan. Kerja bagus kalian, puji Faiz pada pesuruhnya. Kalau begitu cepat bawalah dia ke ruangan bawah tanah. Sontak dua pesuruhnya itu langsung melaksanakan perintah yang dititahkan oleh tuannya itu. Wah, John, kayaknya mangsa kali ini jauh lebih nikmat deh. Lihat aja nih bodinya. Wih, mulus banget, ujar salah satu lelaki itu. Udah buruan bawa aja ke bawah. Berat nih goblok, jangan malah melongo dulu, ujar kawan satunya. Iya, serius banget sih lu, ucapnya. Namun kawannya itu tidak menimpali ucapannya. Tapi memang betul apa yang dikatakan kawannya itu. Bodi Hera memanglah sangat menggoda. Singkatnya setelah sampai di bawah, setelah dibaringkan di kasur, mereka berdua lalu mengikat tangan Hera dan memandangi tubuhnya dengan penuh nafsu. Dan bersamaan dengan itu, Faiz pun datang membawa kotak yang berisi jarum suntik, membuat dua pesuruhnya itu menjadi terheran. Bos, itu buat apa? Ini, biar kalian makin puas. Lihat aja nanti, ujar Faiz kepada keduanya yang malah menjadi penasaran. Bos, ini kita nunggu Juragan Joko dulu atau gimana? Udah gak sabar banget nih bos aku, ucap salah satu dari mereka. Tenang aja, sebentar lagi dia akan datang, ujar Faiz kepada mereka berdua. Dan benar saja, ada panggilan masuk di ponsel milik Faiz dan ternyata itu adalah panggilan dari Joko. Dia mengatakan bahwa dia telah sampai, katanya dia ini tidak jadi mampir-mampir. Sontak saja, Faiz pun langsung menyuruhnya masuk saja ke rumah. Gerbang dan pintunya tidak dikunci dan berujar kepada Joko untuk langsung menuju ke ruang bawah tanah seperti biasanya. Karena memang Joko ini bukan pertama kali datang ke situ, melainkan sudah beberapa kali. Tidak berselang lama, papan pintu kayu penutup ruang bawah itu terbuka. Muncullah Joko dari atas. Dia pun segera menghampiri tiga pria yang sudah berada di ruangan itu. Wah, kau kasih dia makan apa cuy? Tubuhnya malah semakin menggoda dibanding terakhir kali aku lihat, ujar Joko pada Faiz ketika melihat tubuh Hera yang sudah terbaring di depannya. Ya kau tahu sendirilah, makananku kan selalu enak-enak, ucap Faiz berbahasa basi. Sudahlah, gak usah lama-lama lagi. Cepat lepaskan pakaian kalian semua, aku tahu kalian sudah tidak sabar, perintah Faiz kepada mereka bertiga.
Dan tanpa diperintah 2 kali, semuanya melepaskan pakaiannya masing-masing, termasuk si Faiz. Namun sebelum itu, dirinya kemudian berjalan mengambil suntikan yang tadi dibawanya dan kemudian menyuntikannya ke lengan Hera. "Woi, lu apain dia?" Tugas Joko yang heran. "Tenang aja, ini adalah cairan obat perangsang. Aku jamin kalian bakalan puas," ucap Faiz dengan kejinya. "Kau tak lupakan cuy, apa yang kukatakan dulu?" ucap Joko pada Faiz. "Iya, aku paham. Silakan kau nikmati sepuasmu dulu, aku nanti setelahmu," ujar Faiz. Dulu memang Joko pernah meminta bahwa dirinya lah yang akan pertama kali menjamah tubuh itu. "Dan untuk kalian berdua nanti setelah giliranku," ucap Faiz pada kedua pesuruhnya itu. Dan mereka pun hanya mengangguk saja. Toh gak masalah buat mereka, karena mereka juga nanti bakalan dapat giliran. Kemudian setelahnya, apa yang terjadi pada Hera sama seperti yang terjadi pada Hesti dulunya, bahkan mungkin lebih kejam. Sungguh malang sekali nasib kedua wanita itu. Sudah hidupnya penuh dengan cobaan, kini malah harus berakhir dengan cara mengenaskan. Kini Joko pun dengan beringas melucuti dan menyobek paksa pakaian Hera, kemudian langsung menyetubuhinya dengan brutal. Nafsunya kini telah tersampaikan. Suara arangannya hanya disaksikan 3 orang lainnya yang sedang menunggu jatah gilirannya masing-masing. Sementara Hera hanya terdiam karena dirinya pada saat itu sedang tidak sadarkan diri. Waktu pun terus berlalu, deritan suara arangan kian makin keras terdengar dari mulut pria keji dan biadab itu. Kini giliran jatah 2 pesuruh Faiz yang menjamah tubuh Hera secara bersamaan. Dan di saat itulah, Hera pun tersadar dan terkejut mendapati tubuhnya sedang dilecehkan oleh 2 pria yang tidak dikenalnya. Siapa kalian?" ucapnya sambil terisak dan juga menahan sakit. Tubuhnya panas akibat obat rangsangan yang diberikan oleh Faiz tadinya. Dan saat mata Hera tertuju pada 2 orang di samping, dia pun terkejut. Tuan, lalu menatap pria yang di sampingnya juga. Juragan Joko. Tangisnya pun semakin pecah setelah menyadari ternyata dirinya itu telah dijebak selama ini. "Dasar kalian bajingan, terkutuk, biadab," ucapnya sembari menahan sakit karena masih digerayangi oleh 2 pesuruh Faiz. Joko pun kemudian mendekatinya dan berkata sambil memegang dagu Hera yang kala itu sedang dalam posisi tertelungkup ke bawah. "Tutup mulutmu, jangan berisik, dan cukup layani kami. Percuma kamu teriak, takkan ada yang mendengarkanmu," ucap Joko meremehkan. "Tenang saja. Setelah ini aku akan mengirimmu ke neraka, karena dirimu sebentar lagi akan menjadi tumbal," himbunya lagi. Tumbal? Apa maksudmu?" tanya Hera yang masih kesakitan. "Dirimu akan menjadi tumbal demi kekayaan tuanmu selama ini," ucap Joko seraya tangannya menunjuk ke arah Faiz. Sementara yang ditunjuk hanya tersenyum menyeringai. Dan setelahnya karena muak dan kesal, Hera pun kemudian meludahi Joko yang ada di hadapannya. Pria itu bukannya kesal, malah justru tertawa. Dan dia tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Dia pun kembali lagi mengambil alih dan menyetubuhi wanita itu dengan paksa lagi dalam keadaan Hera yang sudah tersadar. Hera pun hanya bisa menangis dan pasrah. Dan dalam pikirannya kala itu hanyalah dendam dan juga dendam. Kemudian dengan kejinya, mereka pun serentak menjamah tubuh Hera lagi secara bersamaan, sampai wanita itu akhirnya benar-benar lemas dan pingsan kembali. Hingga akhirnya mereka pun menyudahi perbuatannya karena sudah merasa puas. "Kamu jangan khawatir, setelah ini akan kubuat cerita bahwa dirimu telah kabur dari kerjaan," ucap Faiz kepada wanita yang sudah tergolek lemas itu. "Dan untuk gajimu selama ini tenang saja. Akan kutitipkan pada Joko yang akan memberikannya langsung kepada orang tuamu yang ada di kampung," imbunya lagi dengan suara tawa yang menyeramkan. Dan setelah itu, Joko sendirilah yang membunuh Hera dengan sebilah pedang dan menusukkannya tepat di jantung, sama seperti yang dilakukannya kepada Hesti dulu. Kini mereka berempat pun menuju ke ruangan ritual selanjutnya, yang kala itu juga masih dalam keadaan tanpa busana.
Singkatnya dupa sudah dinyalakan dan mantra pun sudah dirapalkan. Lalu muncullah sesosok kuntilanak hitam itu terbang melayang di depan mereka. Bagus sekali, aku suka kepatuhanmu, ujar kuntilanak hitam itu. Sekarang menyingkirlah, akan kunikmati darah manis itu dengan sepenuh hati. Kunti itu pun terbang mendekati tubuh Hera yang sudah tidak bernyawa. Lalu menyesap darah yang keluar dari bekas luka tusukan tadi sampai darah itu benar-benar habis. Sontak tubuh Hera pun memucat dan keriput, dan setelah Kunti itu selesai dengan urusannya, tubuh Hera pun diseret dan dilemparkan ke dalam lubang pembuangan di ruangan tersebut. Sesuai janjiku, akan kuberikan kekayaan 5 kali lipat daripada sebelumnya, ujar Kunti itu kepada si Faiz. Baik Nyai, terima kasih banyak, timpal Faiz, dan setelahnya Kunti hitam itu pun menghilang dengan sendirinya setelah puas menikmati darah Hera yang manis malam itu. Kemudian setelahnya, Faiz pun berujar pada Joko. Joko, sebelum kau pulang nanti, aku titipkan uang untuk keluarga Hera dan juga Hesti. Nanti kau berikan uang itu pada keluarganya. Bilang saja pesangon dariku. Dan bilang juga pada mereka kalau Hera dan Hesti sudah kabur dari kerjaannya dan berkata tidak akan kembali ke kampung. Nanti akan kubuatkan surat palsu mereka dan kau berikan juga pada keluarganya, ucap Faiz pada Joko panjang lebar. Dan akhirnya malam tragedi berdarah itu pun telah usai. 2 manusia tidak berdosa telah menjadi korban kebiadaban seorang pria pelaku pesugihan. Entah nanti bagaimana reaksi keluarganya jika kasus ini telah terungkap. Malam pun semakin larut. Faiz dan Joko kemudian masuk ke dalam rumah terlebih dahulu untuk istirahat. Sementara pesuruh Faiz disuruh untuk membersihkan tempat itu lebih dulu baru boleh istirahat setelahnya. Sementara di tempat yang berbeda, di waktu yang sama, Bu Siti sedang membuat teh hangat malam itu. Namun ketika hendak menuju ke ruang depan, gelas yang dibawanya itu tiba-tiba retak dan pecah. Astagfirullahaladzim, ucap Bu Siti yang terkejut. Nek, ada apa Nek? Saud Aldi yang kini telah menghampiri ke belakang dan dia melihat pecahan beling berserakan di lantai. Jangan kesini dulu nak, ambilkan nenek sapu sama serok di depan rumah, perintahnya pada Aldi. Ya Allah, ada apa ini sebenarnya? Mengapa perasaanku menjadi resah? Ucap Bu Siti pada dirinya sendiri. Ini Nek, saud Aldi sembari menyerahkan sapu dan serok. Lalu Bu Siti pun membersihkan pecahan-pecahan itu dan membuangnya ke tempat sampah. Kemudian Aldi membuatkan teh baru dan menyuruh neneknya itu untuk menunggu saja di ruang depan. Kenapa bisa pecah sih Nek? Ujar Aldi sembari meletakkan segelas teh hangat di meja depan neneknya itu. Dah tahu nak, entah kenapa nenek merasa ada sesuatu yang tidak beres, ujarnya dengan lesu. Coba kau ambilkan gawai milik nenek nak, dan coba kau telepon ibumu, perintahnya pada Aldi. Namun setelah dicoba telepon beberapa kali, tetap tidak ada jawaban. Ya Allah, sebenarnya ada apa ini? Ucap Bu Siti yang semakin khawatir. Nek, mungkin ibu udah tidur kali di sana. Mending nenek rehat saja deh, biar Aldi temenin ya. Kayaknya nenek capek karena tadi siang habis ke sawah, ucap Aldi yang justru menenangkan neneknya. Bu Siti pun mengembuskan napas berat dan akhirnya menyetujui saran yang dituturkan oleh cucunya itu. Mungkin memang dirinya saja yang terlalu mengkhawatirkan anaknya di rantauan sana. Singkat cerita, keesokan harinya, Juragan Joko sudah kembali ke kampungnya. Dia juga membawa segepok uang titipan dari Faiz untuk diberikan kepada keluarga Hesti dan Hera. Dan rencananya dia akan memberikannya nanti sorean karena dia milih tidur lebih dulu setelah sampai di rumah. Sementara siang itu, di sawah, orang tua dari Hesti yang juga bertani bersama Bu Siti hendak menanyakan kabar anaknya yang juga bekerja bersama dengan anak dari Bu Siti. Yuk, aku mau bilang sesuatu yuk,
ujar Bu Ima, ibunya Hesti. Iu adalah panggilan sesama orang tua di desa mereka. Iya yuk, silakan. Timpal Bu Siti yang kala itu mereka memang sedang rehat siang di gubuk. Sampean, apa sudah dapat kabar dari Hera di rantauan sana? Kok anak saya belum ngabarin ke rumah dan sudah lama sekali belum ngabarin, ucap Bu Ima. Kemarin malam Hera baru ngabarin rumah sih yuk. Cuman tadi malam pas ditelepon lagi malah belum ngangkat. Bahkan tadi pagi juga gak ngangkat teleponnya, terang Bu Siti. Aku khawatir yuk dengan Hesti di sana. Sudah sejak lama dia tidak nelpon ke rumah, terang Bu Ima. Yuk, gimana kalau nanti sore aku datang ke rumah sampean, terus sampean coba nelpon Hera lagi. Kalau misalkan bisa, aku mau tanya soal kabar Hesti sekalian, imbu Bu Ima lagi kepada Bu Siti. Bu Siti pun hanya mengiyakan, tak ada salahnya untuk mencoba. Dan Bu Ima pun berkata nanti akan datang ke rumah sekitar pukul 4:30 sorean. Dan setelah itu, mereka pun lanjut bertani kembali. Singkat cerita, sore pun telah tiba. Bu Siti dan Aldi sedang dudukan di dalam rumah. Dan kemudian mereka mendengar suara ketukan pintu dari luar. Nah, tolong itu bukain pintunya ya, perintahnya pada Aldi. Aldi pun lantas beranjak dan segera membukakan pintu itu. Didapatinya dua orang yang seumuran dengan neneknya yang menyapa dirinya. Nak, nenekmu ada di rumah? Tanya Bu Ima yang ternyata datang juga bersama dengan Pak Budi, suaminya sendiri. Iya Mbok, ada di dalam. Mari masuk dulu, tawar Aldi pada mereka. Dan kemudian mereka dipersilakan duduk di kursi kayu yang sudah lusuh. Beberapa saat kemudian, Bu Siti pun muncul dari belakang dan membawakan 2 gelas minuman untuk tamunya itu dan mempersilakannya untuk meminumnya. Nah, tolong ambilkan ponsel nenek di kamar, pinta Bu Siti pada Aldi. Aldi pun segera beranjak menuju ke kamar dan mengambilkan ponsel milik neneknya itu. Kemudian kembali lagi ke depan, lalu memberikannya kepada neneknya. Kemudian setelahnya, Bu Siti pun mencoba hendak menelpon anaknya yang ada di rantauan sana. Semoga saja dia angkat ya yuk, ucap Bu Siti kepada Bu Ima. Kemudian Bu Siti pun mulai menelpon nomor anaknya itu. Namun setelah dicoba berkali-kali, tetap saja tidak ada jawaban dari seberang sana. Mereka semua pun merasa heran dan sangat khawatir. Sebenarnya apa yang terjadi pada anak-anak mereka yang ada di sana? Hingga tak terasa, setelah berbincang lamanya, sekitar 20 menit kemudian, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan seorang ke rumah tersebut. Bu Siti pun kemudian menghampiri ke depan dan ternyata itu adalah Juragan Joko, pria yang menawarkan kerja anaknya dulu. Apakah boleh saya masuk? Ada yang mau saya sampaikan. Ini tentang Hera dan juga kawannya, ucap Juragan Joko. Mendengar hal itu, Bu Siti pun langsung menyuruhnya untuk masuk ke dalam. Dan akhirnya rumah itu pun menjadi sempit karena diisi oleh beberapa orang. Joko juga baru tahu tamu yang ada di rumah tersebut adalah orang tua Hesti juga yang adalah kawan dari Hera. Dan itu malah lebih mempermudahkan dirinya untuk menjelaskan semuanya. Dan kini mereka semua pun sudah siap mendengar kabar yang akan disampaikan oleh Joko tentang kondisi anak mereka yang ada di rantauan sana. Kemarin, saya barusan berkunjung ke tempat kawan lamaku yang ada di kota. Dan itu adalah tempat di mana anak kalian kerja di sana. Namun sebelumnya, saya mohon maaf. Mungkin yang akan saya sampaikan ini adalah kabar buruk, ucapnya yang sengaja terhenti. Kabar buruk? Maksudnya gimana Juragan? Ucap Bu Ima yang menimpali. Sebenarnya aku juga malu pada kawan lamaku di kota. Ternyata setelah kemarin aku sampai ke sana, Hera dan Hesti sudah kabur dari pekerjaan mereka. Padahal kontrak mereka belum selesai. Dan saya sendiri pun juga tidak tahu mereka kabur kemana. Tidak mungkin Juragan, tidak mungkin. Tidak mungkin Hera akan melakukan hal buruk itu, timpal Bu Siti. Iya Juragan,
Hesti juga tidak mungkin begitu. Aku tahu betul bagaimana sifatnya, ujar Bu Ima yang juga tidak percaya. Juragan Joko dengan aktingnya masih terus mencoba untuk meyakinkan mereka akan penjelasan palsu yang akan dituturkannya tersebut. Awalnya aku sendiri juga tidak percaya, tapi setelah kawan lamaku menyerahkan ini, aku sungguh terkejut, ucap Joko yang kemudian memberikan 2 kertas surat kepada Bu Ima dan juga Bu Siti. Apa ini juragan? Tanya Bu Siti. Itu adalah pesan yang ditulis oleh keduanya sebelum mereka berdua kabur dari rumah temanku itu, ucap Joko menjelaskan. Kemudian Bu Siti dan juga Bu Ima pun membaca dengan seksama isi surat palsu yang tidak mereka sadari itu, di mana isinya menjelaskan tentang mereka berdua yang sengaja kabur dan juga ada kata bahwa mereka tidak akan kembali ke rumah dan meminta kepada Faiz untuk agar tidak mencarinya ke kampung. Sontak keduanya pun menangis setelah membaca surat tersebut. Rencana Joko ternyata berhasil menipu mereka. Kini tinggal sentuhan terakhir agar keduanya benar-benar percaya dengan tipu muslihatnya tersebut. Ketika keduanya masih terisak dalam tangisannya, Joko kemudian berujar kembali pada mereka. Sebetulnya, saya juga kecewa kepada mereka karena kabur dari tanggung jawabnya. Namun, kawanku itu masih berbaik hati pada mereka dan menitipkan ini kepada saya untuk diberikan kepada keluarga mereka berdua yang ada di kampung, ucap Joko seraya mengeluarkan amplop coklat tebal yang mungkin isinya adalah uang dengan jumlah yang banyak sekali. Ini apa juragan? Tanya Bu Ima keheranan. Ini adalah uang pesangon mereka selama 6 bulan kerja di sana. Mereka kabur sebelum waktunya gajian dan meninggalkan uang pesangon mereka dengan sengaja. Awalnya aku berkata pada kawanku itu, tak perlulah memberikan mereka uang pesangon, toh mereka juga kabur dari kerjaan. Tapi ternyata kawanku itu menolak ideku. Dia berkata akan tetap memenuhi kewajibannya, dan itulah uang itu dia pasrahkan kepada keluarganya masing-masing dengan menitipkannya kepadaku untuk memberikan kepada keluarganya, ujar Joko panjang lebar. Tentu saja dengan kata-kata manisnya itu, Bu Siti dan Bu Ima langsung terperdaya dan percaya begitu saja. Dan setelahnya mereka kembali terisak dalam tangisannya masing-masing. Aldi memeluk neneknya, sementara Bu Ima berada dalam dekapan suaminya. Mungkin itu saja yang hendak saya sampaikan. Kalau begitu, saya pamit pulang dulu, ujar Juragan Joko yang kemudian beranjak pergi meninggalkan mereka semua. Singkat waktu, malam harinya setelah kejadian tadi sore, kini Bu Siti merasa lemas dan juga lesu di rumah. Dia tidak bersemangat, mungkin itu juga yang dialami oleh Bu Ima dan juga suaminya yang ada di rumah mereka. Namun berbeda halnya dengan si Aldi, dia justru merasa apa yang diungkapkan oleh Juragan Joko adalah sebuah kesalahan. Itulah pikirnya, tapi dia tidak ingin membahas itu dulu. Dia mencoba tegar meskipun sebenarnya dirinya sedih karena tidak ada kabar lagi dari sang ibu. Aldi kini memilih mencoba untuk menghibur dan menguatkan neneknya untuk menerima keadaan nasib mereka. Nenek jangan sedih ya Nek. Masih ada Aldi kok yang nemenin nenek, ucap cucunya itu. Aldi juga sedih Nek, tapi Aldi akan semakin sedih kalau nenek terus-terusan sedih, himpunya lagi. Neneknya menatap haru cucunya tersebut. Dia yang seharusnya menguatkan cucunya karena kehilangan ibunya, tapi kini dialah sendiri yang justru sedih di hadapan cucunya. Bu Siti pun kemudian memeluk cucunya itu sambil menangis. Nah, maafin nenek ya, seharusnya nenek melarang ibumu pergi waktu itu, ucapnya pada sang cucu. Aldi pun kemudian mencoba menahan air matanya. Dia kemudian berucap, Nek, insya Allah Aldi ikhlas Nek, nenek gak salah kok. Nenek juga jangan menyalahkan masa lalu yang udah terjadi Nek. Itu sama saja tidak percaya dengan ketentuan yang Allah berikan pada kita. Aldi tahu itu dari guru ngaji Aldi, Nek. Mungkin memang inilah jalan hidup kita, Nek.
Akhirnya Aldi pun mulai menitikkan air mata karena sudah tidak kuat membendungnya. Iya nak, betul apa yang kamu katakan. Ya sudah, mending kita ambil air wudhu, lalu sholat hajat dan berdoa memohon kepada Allah untuk kebaikan ibumu di sana. Semoga saja segera ada kabar dari ibumu nanti, ucap Bu Siti. Akhirnya keduanya pun beranjak untuk melakukan sholat dan berdoa bersama. Dan itu akan terus mereka lakukan di kemudian harinya. Harapannya adalah supaya Allah memberikan petunjuk tentang apa sebenarnya yang terjadi dengan Hera yang ada di rantauan sana. Singkat cerita, 2 bulan kemudian, hari terus berlalu dan kini sudah 2 bulan lamanya setelah Bu Siti mendengar kabar tentang kaburnya anaknya tersebut. Kini dia dan juga Bu Imah, ibunya Hesti, mencoba ikhlas karena sampai saat ini tak ada kabar satupun dari kedua anak-anaknya tersebut. Hingga pada suatu hari, di malam yang dingin karena hujan turun begitu lebat, Aldi yang kala itu sudah tertidur di kamarnya. Dia mengalami mimpi yang akan menjadi petunjuk tentang menghilangnya ibunya itu. Dalam mimpinya itu, Aldi melihat ibunya sedang duduk di teras depan rumahnya. Dan saat Aldi mencoba menghampirinya, ibunya itu terlihat sedang menangis dan wajahnya juga kelihatan sangat pucat. Ibu kenapa baru pulang, Bu? Ucap Aldi yang kemudian hendak meraih tubuh ibunya itu. Namun arwah Hera itu tiba-tiba berpindah tempat sendirinya di bawah pohon yang ada di halaman rumahnya, dan Aldi pun hanya memeluk angin kosong. Dengan tatapan sedih dan pucatnya, arwah Hera kemudian berkata, "Nak, tolong bantu temukan jasad ibu, nak." Maksud ibu apa? Aldi gak paham, Bu. Jawab Aldi sembari menangis karena kerinduan. Apa yang dikatakan Juragan Joko adalah kebohongan, nak. Ibu dan Hesti tidak kabur dari tempat itu, ujar arwah Hera. Bu, aku gak paham, Bu, ucap Aldi seraya berlari hendak memeluk ibunya. Namun lagi-lagi arwah Hera itu langsung melayang dan berkata lagi sebelum airnya menghilang. Dia pelakunya, dia yang salah. Tolong temukan jasad ibu, nak, ucapnya yang kemudian hilang entah kemana. Dan setelah itu pun Aldi pun langsung terperanjat bangun dari mimpi buruknya itu. Ibu, ujarnya yang berteriak dan bangun. Bu Siti pun kaget dan langsung menghampiri ke kamar cucunya itu. Aldi pun kemudian menangis sejadi-jadinya dan Bu Siti pun mencoba menenangkannya dan memberikan air minum. Ada apa, nak? Kamu mimpi apa? Ibu, Nek. Aldi mimpiin ibu, ujarnya dengan sedih. Coba kamu tenangkan dirimu dulu, lalu ceritakan semuanya pada nenek. Aldi pun kemudian mengatur napasnya dan menghabiskan minuman yang tadi dibuatkan neneknya. Lantas setelahnya, Aldi menceritakan semuanya, termasuk pesan yang disampaikan oleh ibunya dalam mimpinya itu. Juga tentang kebenaran Hesti dan Hera yang tidak kabur dari kerjaannya. Juga tentang Juragan Joko yang katanya telah berbohong. Bu Siti yang mendengar semua itu sebenarnya ragu. Apakah mimpi yang dialami cucunya itu adalah benar? Apakah itu juga semacam petunjuk untuk mengungkap semuanya? Bu Siti pun kemudian menimang-nimang sejenak untuk memutuskan. Dan kemudian dia berpikir mungkin tak ada salahnya untuk mencurigai Juragan Joko. Dan mungkin besok dia akan mulai mengintai gerak-gerik Juragan Joko demi mengungkap kebenaran. Akhirnya setelah itu, Bu Siti pun menemani cucunya untuk tidur kembali. Dan singkat waktu, Allah kini telah mengabulkan doa keduanya. Allah membukakan jalan untuk mengungkap kasus hilangnya ibunya dan juga kawan ibunya itu. Yakni tepatnya pagi itu, warga terlihat sedang berkumpul ramai di balai desa. Entah ada apa di sana. Aldi yang kala itu libur sekolah dan hendak ikut neneknya ke sawah, kini penasaran dan ikut nimbrung di balai desa.
Dan ketika melihat di tengah kerumunan itu, ternyata di sana sudah ada Juragan Joko yang sudah didudukan di tengah-tengah dengan wajah yang sudah babak belur. Maaf, ini ada apa ya Yuk? Tanya Bu Siti kepada ibu-ibu yang ada di situ. Itu Yuk, Juragan Joko selama ini telah melakukan pesugihan tuyul dan hasilnya itu berhasil terbongkar oleh warga tadi malam, ujar ibu itu yang membuat Bu Siti terkejut. Terlihat di tengah sana, Juragan Joko sedang dimaki-maki oleh petugas balai desa. Dan tidak lama setelah itu, terlihat Bu Ima dan juga Pak Buti datang tiba-tiba dan langsung menyerobot ke tengah dan lalu menanyakan keberadaan anaknya, yakni Hesti, kepada Juragan Joko. Bu Ima ternyata juga mengalami mimpi yang sama seperti yang dialami oleh Aldi. Ternyata dia juga didatangi arwah Hesti, anaknya sendiri, dan berkata kalau Joko juga dalang dibalik menghilangnya dirinya dan juga si Hera. Semua orang yang mendengar penuturan itu menjadi syok seketika. Kini Bu Siti dan Aldi pun juga ikut maju ke depan untuk mendesak Juragan Joko untuk mengakui kebenarannya. Joko, apakah benar apa yang dikatakan oleh Bu Ima? Tegas salah satu petugas balai desa di situ. Kita bunuh saja dia kalau tidak mau angkat bicara, teriak salah satu pemuda warga yang kesal karena melihat Joko hanya diam membisu tidak menanggapi ucapan yang diajukan oleh Bu Ima. Akhirnya karena takut mendengar ancaman itu, Joko pun membuka semuanya tentang kerjasamanya dengan Faiz yang mencari tumbal untuk pesugihannya. Tentu juga informasi tentang Hera dan Hesti yang juga telah menjadi korbannya. Dia juga berkata bahwa jasad mereka kini sudah berada di ruang rahasia di bawah tanah yang ada di rumahnya si Faiz. Sontak mendengar hal itu, warga pun syok bukan main. Mereka semakin marah dan murka, ingin rasanya hendak menghabisi Juragan Joko saat itu juga. Namun tanpa diduga-duga, Aldi telah maju terlebih dahulu sembari mengangkat sebuah kursi kayu yang ada di sekitarnya, kemudian menghantamkannya beberapa kali ke wajah Juragan Joko yang sudah babak belur itu. Aldi seperti kesetanan setelah mengetahui ibunya dibunuh oleh orang yang sedang berada di hadapannya tersebut. Warga pun paham apa yang dirasakan oleh anak kecil itu. Mereka juga akan berpikir jikalau keluarganya diperlakukan seperti itu, tentu saja mereka akan benar-benar marah dan mungkin saja akan membunuh orang yang telah membunuh keluarganya tersebut. Sementara sang nenek hanya terduduk, tubuhnya begitu lemas mendengar pengakuan dari Joko. Akhirnya kemudian Aldi pun dibantu oleh warga untuk ditenangkan, sedangkan kondisi Joko semakin tambah bonyok. Kemudian petugas balai desa menghubungi pihak kepolisian setempat dan melaporkan kasus tersebut. Polisi di situ juga kemudian menghubungi kepolisian cabang yang ada di kota tempat tinggal Faiz berada untuk meminta bantuan, menggerebek dan mencari jasad-jasad yang menjadi korban tindakan sesat yang dilakukan oleh Faiz. Dan ternyata tidak butuh waktu lama. Dalam waktu seminggu, Faiz berhasil diamankan beserta 2 pesuruhnya dan dijebloskan di penjara. Jasad-jasad yang ditemukan di ruang bawah tanah segera dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan otopsi guna mengidentifikasi identitasnya. Lalu setelahnya rencananya akan dikembalikan ke keluarganya masing-masing. Dan singkatnya kini, jasad Hera dan Hesti pun juga sudah sampai di kampung. Dan para warga saling bergotong royong untuk memakamkan keduanya secara layak dan juga bersamaan di hari itu juga. Dan tentu saja, keluarga korban begitu terpukul dan bahkan berkali-kali menangis. Seakan tidak menerima kenyataan yang telah terjadi, yang telah menimpa korban tersebut. Namun begitulah takdir, tak ada yang bisa menebaknya. Semua sudah tercatat sejak dari manusia diciptakan. Namun para warga di situ, termasuk Bu Siti, Aldi, Bu Ima, dan juga Pak Budi, serta warga-warga yang lain, mereka yakin bahwa Allah Maha Melihat dan juga Maha Penolong. Mereka yakin bahwa arwah Hera dan juga Hesti akan diterima di sisinya dan akan ditempatkan di tempat yang layak, yakni adalah di surganya Allah Ta'ala. Amin Allahumma amin. Dan inilah ending cerita yang Mang Ripan bawakan kali ini.
Terima kasih bagi kalian semua yang sudah menyimak cerita ini dari awal sampai akhir. Dan jangan lupa nantikan cerita terbaru lainnya yang akan Mang Ripan bawakan. Sampai ketemu lagi di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.